Aku nggak pernah lihat loh. Oke, jadi Bahkan di gimana TikTok aja kayak aku Muhammad nggak lihat Ridwan? deh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Widih, keren banget. Widih. Baik banget. Alhamdulillah, baik banget kita baru jumpa Udah ya. dikit Iya. ya. Baru asik-asik ya kita ya. Mau tahu kan sakit, Iya, mau enggak tahu iya. terus. Wis, gila. Gimana sang juara? Ini umur rasanya berapa, jadi guys? Juara nih. Kok kurus banget sih? Belum juara sih Jo, soalnya kayak masih ada M1 sih. Ya juara MPL. Pertama senang ya pastinya ya. Mirip sama gue paku deh, Lega tuh kecil kayak soalnya kita ya. udah benar-benar rehat banget. Segini-segini. Udah gila-gila banget latihannya kan. Parah ya? Dan bisa dibayar dan dibayar sama kemenangan MPL 19 ini tahun itu ya. lega banget parah. Parah sih itu pasti bener banget. Buat kalian yang mau tanya-tanya kepada Wan, nanti gue bakal baca komen-komen kalian. VC Clara itu nanti Dua gap setelah apa? akhir sesi pertanyaan. Jadi ini tuh udah banyak pertanyaan yang bakal gue tanyain, bentar guys ya. Jadi udah banyak Ngapain pertanyaan yang yang lama, bakal gua Ti? tanyain Ini ke kan Wan aku ini. ngikutin. Jadi buat kalian bersabar saja. Itu pasti nanti kita Yang 7 bulan lalu. Emang dia yang menang lah. Kok di aku yang menang nomor 1? Guys, yang menang kok nomor 1 ya di aku ya. Nih coba lihat. Tuh. Tada! Ya kan? Nomor 1 yang menang. Oh, 2 aja. Teng 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 teng. Yang menang nomor berapa sih? Nomor 1 yang menang kan? Hah? Aku jadi bingung. Benar kan, guys? Ting 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 ting. Benar kan nomor 1 atau aku salah? Yang baru aja ya, nanti aja kapan-kapan. Ini kan kita sesuai vote-nya ya, guys ya. Nanti aku domelin. lakukan. Oke. Sesuai vote-nya. Jadi Oke. Muhammad Ridwan, Ya. EVOS One. Ya, Ini kan MPL udah selesai nih, udah berakhir ya. udah berakhir ya. Jadi kesibukan apa nih yang bakal Ya, kasih lo tahu tuh sesuai lakukan vote-nya. sama tim setelah MPL ini? Wah, habis MPL ini kan kita kan menjuarai 1 kan. Kalian pun tahu kalau udah juara 1 atau juara 2 MPL nanti itu bakalan ikut di M1 nanti di Malaysia. Bener banget. Nah, kesibukan kita ya pasti kita latihan lagi lebih gila lagi. Kita bakal rehat, kita bakal mungkin kita lawannya kan nggak tahu kan soalnya di luar Indo ya. Iya iya. Jarang kita lihat MPL mereka, kita jarang lihat, kita juga nggak tahu apa siapa yang main atau apa yang main kan, kita nggak tahu juga. Nah itu benar-benar berat banget sebenarnya. Kita harus lihat, kita kan juga kalau Ulang sebagai vote-nya, hah? pemain kan sebagai turnamen kan harus lihat permainan musuh. Bener Nah, sekali. Dan sekarang tuh posisi kita tuh nggak bisa lihat posisi musuh, mereka main apa, meta mereka kayak gimana, rotasi mereka kayak gimana, kita nggak tahu. Itu Iya sih. kesulitan di M1 itu. Cuma ya dengan latihan yang Ini oh ini setelah M1 ya, banyak guys ya. dan kuat kerja keras, Benar. pastinya tuh bikin kalian tuh jago ya, enggak. Jadi nggak usah takut kan. Nggak takut sih, lebih ke kayak respect lah. Respect lah, Iya. pastilah itu harus. Tenang aja, ntar kan aku bakal mendampingi kau di M1. Bang Jo lebih botak Dia ya makin daripada botak. Wan ya. Kemarin juga aku kan. Oh iya sebelum. Nggak tahu Oh deh. ini pas mau prepare ini ya, Itu prepare aku, M1 itu ya. dia. Oh bener itu. SB1 tuh coplo boy. Aduh. Nah buat kalian yang nggak tahu M1 itu apa, nih gue kasih tahu juga. M1 itu kayak ajang Piala Dunianya Mobile Legend. Jadi Mobile Legend tuh ada World Cup Championship-nya namanya M1. Kalau Dota kan Itu dia- baru ya, itu baru ya Jo. baru pertama nih. Lu Oh iya bangga berarti nggak? baru 3 Bangga. tahun ya, guys ya. Sebenarnya Aku kan bisa bilang kan junior kan, junior di Vote sebagai- ulang ih, Dan aku pada jadi pemain itu bingung. tiba-tiba ada turnamen baru, dan turnamen baru itu Langsung Terus ikut kalau termasuk mau yang kedua turnamen kenapa yang gede pilih lah yang ya. pertama? Iya. besar lah. lebih gede dari MSC lu. Iya, lebih gede dari MSC. Soalnya dia tuh seluruh enggak di Asia doang. Oh, benar. 4 legion guys, keren. Empat apa? 4 legion. Legion tuh apa? Empat apa tuh? Asia apa ya? Itu yang pokoknya empat lah, bodo amat lah kan. Aku nggak tahu juga jelas ini gimana. Oke, jadi itu tadi kurang lebih rencana kedepannya ya setelah Iya. MPL berarti ya. Oh, SEA Games juga dong berarti persiapan. Iya, si game. Tapi kalau buat Cuman latihan ada satu orang kan nggak ikut Isan kan nggak. Jadi kita mungkin latihannya Ya sesuai vote ya. fokus M1 dulu Kapan aja lagi dulu ya? Fokus M1 dulu. Oke. Jadi itu tadi seputar itu, dan sekarang gue mau tanya lumayan kita kisar balik ya, flashback ya. Boleh. Lu kan sekarang berumur 19 tahun. 19 tahun, alhamdulillah. Ih, gila. Banyakin umur.
inspirasi banget coy. 19 tahun Berdirinya guys, tegak dong berarti suara tuh. semana Nah, ya? Se-Chelsea. Aku nggak bisa Jo, aku udah. Ya kan? Kamu aku Chelsea botakin sekarang nggak? 19, Chelsea bahkan umur 20. Nanti dah aku pinipin bilang. Ya lu guys, saya upin nih, pin. Ini tuh gara-gara di bawah cahaya tuh kayak bener-bener kinclong banget anjing. Kinclong. Ih, cium. Cium aku. Itu tajam-tajam gitu gak sih ya kan? Oke, Kita tajam-tajam jadi, gitu kan? Lu boleh Aku ceritain selalu nggak, cukup Wan? nambah Singkat aja sih kayak pakai siapa sih sebenarnya Muhammad Ridwan tuh sebelum masuk ke dunia tajam-tajam e-sport? gitu kan di Hmm. mulutnya ya kan? Aku tuh sebelum masuk tim e-sport tuh masih anak-anak warnet lah sebenarnya. Anak-anak Ada warnet warnet. Iya, warnet. Cuman anak warnetnya tuh beda kelas. Dulu aku di juga bawah main kelasnya. warnet tapi nggak Jadi aku main tuh setiap- game yang aku kan jadi kayak satu hari kan 10.000 Jo Dota dikasih orang tua gitu-gitu Jo. ya. 10.000. Main SMA tuh Ayo aku Dance, 10.000 satu Audition hari. Ayo Oh. Dance. Jadi tuh aku sekolah tuh bayang Jo, aku tuh nggak bekal makan, Oh, duitku simpan buat main warnet doang. wih sama aku Ya. juga dulu. Ya dulu parah banget tuh. Oh. Dan abis itu kan aku masih main League of Legends ya masalah Iya. ya. Lu Oh, pas ya. keluar itu udah main League of Legends langsung? Enggak. Pertama tuh aku main PB. Widih, Main anak Ayo PB. Dance. Wih, dia emang bisa main deh. Iya, aku juga main Ayo Dance. Main Saga. Main CF. Main banyak lah semua game-game PC aku main. Cuman Dota yang enggak, Dota aku enggak pernah main. Ih, aku bisa Dota Ayo Dance kan di Oh. sini, guys. Aku Habis main itu coba terakhir dong. aku main LOL. Aku tuh gini, aku pertama main LOL itu gara-gara ada stok Garena datang ke warga kita. Dia bilang gini, kalian dikasih billing gratis kalau kalian main LOL. Oh, beneran. Kalau Beneran, ngomong pause jadi kayak dulu, kasih oh 2 ya. jam, Kita Guys, bisa main ya Ayo Dance. Aku udah lama banget loh nggak main. Mau dong. Gimana? Mau dong. Gimana caranya? Ih, aku punya yang yang itu loh, yang lancip-lancip itu, tau gak? Yang kayak di tahu kan audition yang paling terkenal banget, yang rambutnya tuh dikuncir, terus habis itu ada poni ya gitu, tajam-tajam, yang rambutnya tuh tajam-tajam gitu, warnanya ada yang ungu, ada yang pirang. Download ya, aku mau sih. Caranya gimana? Kasih tau dong. Aku masih inget loh, apa sih ID sama password aku, tapi levelnya masih payah sih, nggak tinggi-tinggi banget, kayak 12 apa 13. Tapi aku bisa mainnya. Yang muter-muter itu tau gak? Apa, yang kan biasanya yang panjang kan, tapi ini yang kayak muter. Beat Rush, aku main yang itu. Widih, seru banget ya kan? Kita main. Lanjut nonton. Oh ya, kita lanjut nonton. harus main LOL tapi waktu yang kita dikasih itu Oh, jadi kau ibarat ya main gratis dong pas waktu gratis itu. pertama 2 jam kan. 2 jam doang tapi. 2 jam. Oh, yang Pertama tahu, tuh oh seneng ya, banget nanti tuh. aku tanya, Iya, game apa tapi seru waktu Jo, seru banget kan banyak hero. Iya, Maksudnya iya. kayak kita kan, aku kan bukan dari game MOBA ya awalnya ya. Tiba-tiba pindah ke game MOBA. MOBA dan tuh aku apa? dapat Oh, sensasinya Mobile tuh, Legends. wah, ini baru namanya game sebenarnya yang Wih, bener banget sih. jarang aku dapatin gitu. Gue juga dulu awal main Dota juga kayak gitu sih. Ya kayak sensasinya gimana gitu kan Iya. pertama main kan. Waduh, ini game apa ini dia keren banget itu kayak. Bener. Tapi kalau keseharian kau emang pas dulu tuh kayak gini sekarang emang. Maksudnya kayak gini kan sekarang kau jahil. Oh. Anak itu kayak gak bisa diem lah, ya kan? Dulu Ah. aku tuh gini Jo. Aku tuh suka bercanda. Aku emang orangnya dari dulu suka bercanda. Ah. Pokoknya aku tuh dulu tuh Lihat aku dong. Kenapa? dulu aku tuh sana dong. Oh, Iya, yang begitu lihat- ya, kalau lihat ngomong aku gue, juga aku dong. tengok. Jadi dulu itu Kenapa kau grogi yang lihat aku ya? ngeri. Jadi dulu tuh Ngeri. Gimana? aku tuh sering kayak gimana ya di pokoknya aku orang ngerjain aku Jo, orang yang suka ngerjain aku. Ah. Jujur aku suka. Nggak tahu kenapa. Kan kadang-kadang kalau orang ngerjain kita kan kita kayak risih kan. Iya. Kalau aku tuh malah suka. Oh, jadi kalau aku yang kayak aku gini-gini kau tuh Suka, makanya aku bilang kok gini aku Jo sama Jo aku bilang. Mana gua botak lu gituin gua kan? Iya. Gua suka banget. Emang berbeda ya guys ya. Oh. Ada aneh lah. Tapi lu emang maksudnya bukan yang kayak sendiri gitu kerjanya main terus main sama temen juga gitu Jujur, kan? cuman teman aku dari dulu misalnya aku main warnet, Mm-mm. temen aku satu orang, nah itu berdua aja. Jadi teman-teman aku yang ngumpul tuh nggak pernah ngumpul sama dia lagi. Jadi setiap aku main warnet itu berdua terus. Balik rumah, Mm. makan, Sampai tidur lawak, kan. Nanti kalau sekolah berangkat sama dia lagi berdua nih main warnet Iya. nih. Habis itu pulang sekolah main sama dia lagi. Jadi aku gitu kalau main warnet tuh berdua. Dulu aku juga dancer aku dulu. Dancer. Dancer aku hip hop. Iya, beneran, Iya. guys. Oh, beneran Iya, dance, iya, dance iya, gitu. iya. Ih, Tapi berarti nggak emang sampai beneran, aku guys. dancer. Widih. Bisa, itu kalau yang gerakan-gerakan kecil bisa nggak? Bisa. Coba. Enggak lah, udah lupa. Waktu aku SMP kalau nggak salah. Oh. Aku pernah Jo, Ah. SMP, aku di SMP kan. Ya. Jadi ada tim futsal aku di SMP tuh, aku jadi dancernya. Wih, hot. Jadi ada tim futsal, pertandingan futsal. Ada openingnya kan? Ya. Kau yang dance-nya? Aku yang dancer. Bukan bencong sih. Oke, cheerleader gitu ya guys ya, yang semangatin. Aku juga dulu, aku dancer, apa sih? Tapi buat basket sih, tapi aku nggak baru tahu loh ada dance cowoknya.
laki semua masalahnya. Jadi yang semangatin kita di lapangan ya. Oke. Jadi gitu ya tadi ya buat kalian, pasti banyak yang dari kalian tuh yang penasaran kayak Gimana ya? Kita coba tanya kali ya, ada jadi videonya maksudnya gak ya? One ini sebelum menjadi Air Force One atau Revo One. Iya. Cheerleader gitu kan. Terus cerita awal lu itu bisa kenal Mobile Legends tuh gimana tuh? Nah, pertama aku kenal Mobile Legends tuh gini. Waktu itu kan masih sekolah kan, aku masih sekolah. SMA ya? Masih SMA, kelas 3. Benar. Aku masih mau warnet, masih main LOL tuh. Gitu aku main LOL. Temen aku tuh kan biasanya nikmat banget main game LOL itu karena mau pengen LOL itu boneka bukan sih? Kenapa? Bukan deh. Pulang Gitu, itu. Oh. gitu. Dia udah ada HP, aku nggak ada HP juga, ada HP cuman pecah-pecah banget gak bisa kan. Burik banget apa ya? Burik banget. Kayak kalian tuh Mito. Terus Jadi pas itu kok ini orang tuh main banget pulang cepet tuh, aku bilang aku kan jemput sama dia pakai motor kan, aku nggak ada motor kan. Jadi waduh aku harus pulang dong kan, pulang gitu aku pulang, aku di League rumah of Legends gabut. ya, Aku oh. chat di IG, aku gabut nih jemput aku. Ada Ya udah rumah aku boneka aja, gitu rumah dia ada namanya wifi. LOL. Oh. Saya aja Rumah dia LOL. main, dia lagi main apa? Main itu soalnya. Mobile Legends. Mobile Legends tuh. Wah ini game ini sama kayak LOL lagi. Ya sama banget wah nih dilihat tuh. Ini sama kayak ini hero ini tuh dia. Wah, Oh. anjing. Wah gua pengen tapi gua nggak ada HP itu. Gua sampai kayak bilang, aku mau HP baru, bilang bapak, masih ada ayahku kan. Aku bilang, "Pak, mau HP, mau main game Mobile Legends," gua bilang. Dia nggak tahu mau aku nggak tahu juga, masih lupa. Jadi kayak mana ada uang katanya kan, kayak nyala terus katanya. Mama tuh capek. aku ya udah minta 10.000 ya misalnya kan. Buat beli warnet nih 10.000. Pulang rumah minta duit buat beli es lah atau apa kan. Iya. Habis itu tiba-tiba minta beli HP, gimana nggak emosi orang tua. Pasti lagi kita nggak ngeselin. Iya. apa nggak ngerti pengasuhan orang tua itu, kita tuh nggak ngerti sama sekali sebagai anak gitu loh. Itu yang kurang ajar kita. Oh, jadi pertama kali ngeliat Mobile Legends tuh ya teman kau itu ya. Ya. Ngomong-ngomong itu tadi, ini sorry Wan ya. Ayah kau kan kata kau udah nggak ada. Iya. Itu sejak kapan sih? Ayah kau meninggal. Sejak game Mobile Legends tuh kan ada kan, aku udah main Mobile Legends. Pas aku mau berangkat Jakarta tuh seminggunya tuh supaya aku meninggal. Seminggu sebelum ya. Itu kalau boleh tahu meninggalnya kenapa? Sakit jantung. Oh jadi langsung Ya. tiba-tiba langsung kena serangan gitu Ke ya? rumah sakit dulu. Terus sudah itu ya? Iya. Oke nggak apa Wan. Dan masalah itu tuh kalian tahu nggak? Aku lagi tidur di rumah Ihsan, di Aura Ihsan, tahu Aura Ihsan sekarang? Tahu Nah, lah pasti mereka. Kan aku kan lagi di kafe kan. Hmm. Aku pun abangku juga bilang, "Wan Iya. pulang, bapak udah sakit Ya. bang, udah sakit kan." Aku bilang, "Ya aku tidur rumah Ihsan aja," aku bilang. Aku pun ya, itu penyesalan guys, jangan ditiru. Pokoknya kalau keluarga kalian bilang kayak cepat pulang atau kayak ada orang tua sekalian sakit, langsung aja pulang. Jangan banyak basi, sumpah. Karena penyesalan itu benar-benar sakit guys, sakit banget sampai kayak semua saudara gua aja jujur kan gua ada 7 6 itu 6 lupa, pokoknya mereka lihat saat terakhir bapakku ngomong gitu. Aku kalau ingat tuh sedih banget soalnya aku nggak ada di situ soalnya kan. Iya. Nggak apalah. Oh, Yang jadi penting aku pas di rumah itu kaget jo, abangku datang, "Wan, cepat pulang kan?" "Kenapa?" "Ayah meninggal tuh," langsung kayak sakit. Pada sebelum itu jo aku di chat ya, disuruh pulang soalnya ayah udah sakit banget tuh, itu yang udah sakit lah pokoknya. Udah ngomong, terasa lah dia guys. tuh pengen apa ya, karena kan kalau orang sebelum meninggal kan ada tanda-tandanya kan. Nah cuman aku tuh nggak terasa lama itu, pokoknya penyesalan seumur hidup lah itu namanya. nggak apalah, itu emang udah rencana Tuhan juga kan. Iya. Dan pasti ayah kau juga bangga lah sama kau sekarang. Amin ya Allah. Sudah membanggakan keluarga juga, bisa cari pendapatan sendiri, punya teman-teman baik, Teman baik. kayak aku baik kan. Baik. Terus sini peluk aku dulu. Sini, cium aku cium. Bawa info guys. Enggak. Tapi aku tadi pas aku keramas tuh aku lupa loh, Wan. Jadi kayak biasanya kan kita banyak kan keramas banyak ya shampoo ya. Ini pas itu kayak langsung jatuh Iya, semua jatuh, iya. Emang kalau juga botak kemarin gitu, Cok. Kampret. Mobile sampo namanya. Iya, itu kampret sih. Emang kalau si botak sih jadi irit sampo sih, mantep banget. Oke, nah itu tadi cerita Wan ya, dari pertama kali dia kenal Mobile Legends, sama pas ada cerita juga yang ayahnya udah meninggal. Dan sekarang aku mau tanya, kalau misalnya dari Yang penghasilan kedua, deh, pertama diem kali dulu, kau dapet lagi duit dari game sedih. itu kapan? Dua. Dari season 4, season 5 ya nggak Oh, salah. berarti pas main LoL itu belum dapet duit? Belum aku. Cuma main-main Oh, sama- ada. Aku menang turnamen. Aku bayangan ya menang turnamen 3.000 aja udah. Asli itu. Wih, seneng banget pasti itu ya. Kita cenut guys ya. Wih, di Aku bisa rokok, aku beli rokok sebungkus saja dulu. Beh, bangga banget. bangga banget ya? Bayangin Jo, aku ke warnet Jo ya. Ah, Beli rokok tahu berapa? berapa? 2 batang. Sekarang
Sekarang 2 slop ya? Enggak. Hey. Gua tuh bagi-bagi. Bagi siapa? Bagi diri sendiri? 4 lah. Kan Bagi harinya 2 kayak ini hari ini. hari ini aku, hari ini Isan deh. Oke, tapi itu berarti pas di LoL udah dapet lumayan ya? Lumayan. Maksudnya 300.000 lumayan sih, aku dulu aja. lumayan banget. Iya, aku dulu Dota aja 1 orang 2,5 aja udah, lumayan banget sih. Apa Jo? Terus kalau dari Mobile Legends tuh pas kapan? Aku dapat duit tuh dari season 4 season 5 ya. Karena aku main dari season 3 akhir kan. Iya. Waktu itu ada teman aku dan abangku juga bisa dibilang abang pupuku lah ya, musik keluarga lah. Aku main pakai HP dia Jo. Aku nggak ada HP kan. Jadi Iya. dia tuh baik banget lah. Dia tuh maksudnya kayak ada satu orang yang apa? Bisa dibilang orang yang dukung aku di Mobile Legends lah ya soalnya dulu aku nggak ada HP, tapi dia minjemin tab dia, dua main tab. iPad apa? iPad dari foto ya. Jadi iPad tuh ngecas sampai full dulu. Habis itu nggak kalau main tuh nggak bisa sampai cas. Jadi aku cabut dulu. Nah itu bisa 4 atau 5 game harus mati, cas lagi gitu kan. Jadi aku main HP dia tuh sambil joki. Karena kan JJ. kalau dia JJ banyak siapa? HP waktu Oh, itu kan. sepupunya Aku ya. punya HP dia yang Samsung, aku joki pakai HP yang Samsung itu. Aku JJ waktu ada bayang ya ya. guys ya, gua pernah dapat duit 50.000 dari joki itu, itu netes, mata gua netes banget. Ih, bangun kaget sumpah. Seru banget. Seneng banget. Satu hari juga habis. Satu hari juga habis, ku beli cola-cola Fanta. Kaget gila. Seneng banget. Oh, jadi pas Kaget sumpah. Astaga, lagi serius. Aku joki masih nggak tahu gitu, masih kayak harganya berapa? Jadi Kok terima aja. terima aja. pokoknya. Misalnya kayak abang yang itu tuh bilang, "Wan, ini ada joki, dapat segini sekian." Ya udah, main sampai selesai itu. Solo lagi aku joki, nggak pernah party. Wih, makanya hasilnya kan jago sekarang. Amin. Oke, jadi buat kalian yang misalnya awal-awal mulai main Mobile Legend atau dapetin duit dari Mobile Legend dari joki, nggak usah berkecil hati coy, karena semuanya itu berawal dari kecil. Gue juga dulu joki. Pastilah. Maksudnya dari mana lagi kan? Kita kan ibarat tim belum ada. Belum ada. Terus ya duit satu-satunya dari game. Maksudnya kita sambil main, sambil dapat duit ya joki doang gitu. Jadi kalau main tok doang, tanpa masukin juga kayak di umur Ngapain, kita kan? sekarang kan susah juga Jo. Buang waktu doang kan. Mau waktu doang bener. Terus kalau pertama kalinya kau ke Jakarta nih, itu kan dulu kan sebelum join Star 8 itu kan ke Jakarta kan? Itu masih joki. Pas kau ke Jakarta. Aku joki banget tuh. Ya. Itu yang di titiknya aku tuh jokinya tuh semangat. Udah pro player joki ya? Itu udah titiknya aku tahu joki, tahu duit 1 bintang berapa. Dan toko batu aku joki. Wih, nggak usah disebutin tapi namanya ya. Enggak, ini ada top rank juga ada. Maksudnya kayak top rank kan misalnya top 1 kan pasti banyak kan. Misalnya aku tuh bisa 4 atau 5 orang yang main. Aku yang masuk salah satunya gitu. Oh, itu kalau boleh tahu kapan sih Wan, season berapa kurang? Loh, aku tuh kalau soal season lupa banget. Lupa banget ya? Pokok antara season ini season berapa? Aku juga lupa. Kita itulah. Tuh makanya Tapi juga itu sebelum lupa. Star 8. Belum. Saya belum start, joki solo susah. Belum, Joki solo belum, tuh apa sih main Nah. sendirian gitu ya? masih Ponti. Oh, pasti penting. Nah, aku juga masang wifi, pakai di joki, aku bayar sendiri. Kan sebulan kan 330 gitu kan. Itu pakai uang sendiri bayar per bulan wifi-nya. Gila. Pakai uang joki. Terus ceritanya bisa join Star 8 itu gimana tuh? Dari temanku sih. Pertama kali tuh aku kenal sama teman aku Jo. Jadi teman aku chat kayak, "Aku masih di Ponti nih. Wan," katanya, "aku ada kenalan tim e-sport namanya tim Sarek. Itu dia tuh kurang permain," katanya kan, kurang pemain. Jadi aku bilang, "Wah, itu boleh tuh digaji kan," kata aku bilang, "Iya digaji," gitu ya. Aku bilang, "Ya udah, aku ngumpulin duit dulu." Kan aku maksudnya kayak belum dibayar kan. Ya. Pesawat gak dibayar, aku bayar sendiri. Apalagi aku nggak ada pengalaman apa-apa, itu aku benar-benar aku nggak pernah Jo. Bukan. Aku mau ini harus cuma nggak pernah. Jadi kalau aku Banget mau ini, ya. gas. Aku nggak mau hamba-hamba, jadi gua langsung joki. Itu gua nggak tidur lah pokoknya kan. Ya. Ngumpulin duit, habis itu udah terkumpul. Kan kita lihat tiket pesawat kan bisa lihat tiket broker kan, so kayak itulah kan. Gua lihat, nggak sini. Oh, berarti gua ngumpulin duit dulu, berarti duit gua kurang kan. Gua kerja kan. Itu udah gua duitnya cukup. Gua langsung tuh berangkat, gua pesan, abang gua yang pesenin waktu pakai uang gua tapi. Dan pas nyampe Jakarta pun gua belum masuk Sarek. Itu masih joki doang ya? Gua joki juga. Terus tinggal di mana sih pas di Jakarta waktu itu? di rumah teman aku, Clan. Ya. Oh, klien yang sekarang di Flashmob. Ya, Flashmob. Masih nggak sih? Udah enggak kayak. Oh, udah enggak. Oh. Dia tuh perteman pertamaku di Jakarta. Dan perteman pertamaku di Joki juga. Aku sama dia tuh dulu tim Demon. Aku, Teguh, sama dia Demon dulu. Oh. Kita dulu tuh pernah daftar MPL kalah sama, kalau nggak salah tuh kalah sama Siapa? SCN. Masih ada si itu Rian. yang jago.
Drian ada nggak di Nggak XN ada. dulu? Oh nggak ada ya? Oh masih ada yang jago ya? Masih ada masalah. Max masih ada Max masalah. Oh iya, si Max juga pernah ya Dan di gue tuh XN bukan ya? gue tuh masih main sideline, gue main sideline. Masih main marksman gitu kan ya? Marksman ya, Ah. gue masih main hacker, masih main marksman. Untuk masalah role itu nanti kita bahas ya. Oke. Karena ya banyak pertanyaan juga Oke. karena ya dulu orang kan kenal kau tuh sebagai hardcore kayak Gustian gitulah ya. Ya, kan. Atau enggak offlaner gitu Ya, kan pokoknya kan. offlaner. Sekarang kan tiba-tiba di EVOS tuh jadi mid. Nah, itu ntar kita bahas ya. Sekarang midlaner Evo menunda karir One. Banyak bacot kalian ya. Enggak lah anjir. Join Star 8. Itu di Star 8 tuh kemarin berapa lama sih? Di saat itu nggak terlalu lama sih, aku mungkin 4-3 bulan kalau nggak salah ya. Heeh. 2 bulan gitu lah. Iya, bisa bilang 3 bulan 4 bulan. Itu sempat. Nah, ini buat kalian juga ya. Gue itu jujur pas dulu di EVOS itu pernah ada IPWC kan? Iya, IPWC. Nah, dari IPWC inilah kita itu tahu seorang One. Karena dia tuh dulu main Claude-nya super jago coy. Jadi kayak kelihatan lah, wah ini pemain ini pinter gitu loh. Pemainnya bukan kayak kaleng-kaleng. Jadi Guyonan ya guys ya. cara mainnya, cara geraknya tuh beda. Nah, dari situ tuh dia terkenal banget kalau dia tuh emang mainnya tuh ya MM, offlane. Dia tuh nggak pernah kan dulu malah komen kayak di mid gitu Gak kan. pernah, gue juga. Gue sebenarnya dulu gue jujur Jo ya, gue tuh joki tuh full mid. Gara-gara emang joki kan soalnya kan. Iya, karena gue tuh full mid nah, sampai gue tuh enak banget. Maka di sport gue nggak mau mid, gue dari tahun mid gue nggak mau. Gue bilang gue udah enak banget mid. Oh, Iya. tapi sebenarnya ya bisa kan. Tapi gue sebenarnya. udah sebenarnya pertama kan gue main tank kan. Ah. Itu gue main mid. Gue tuh mid tuh dari season 4 tuh mid terus pokoknya. Hmm. Gue juga pernah top 1 sih Togo Bakagura. Oh. Karena gue jarang main kan, dulu nggak ada apa. Pantesan jago coy. Jadi Iya. buat kalian tuh kenapa bingung misalnya kalian Kalau bingung gitu kayak nggak gay ya guys "Woi, ya." kenapa Wani sekarang maksudnya dia nggak pernah main mid tapi Iya. jago. Gara-gara joki itulah kan. Iya. Keren. Malah bisa dibilang di Mobile Legends tuh ya, misalnya aku kayak 12.000 match aja. Mm-mm. Mungkin 8-7 ribunya aku main mid. Harusnya kau bilang dari waktu itu ya. Aku kan Jadi di Revo kau mid. Aku nggak suka Dulu ngomong ya. soalnya. Jadi mereka itu yang bilang kayak, mid laner Revo menunda karir Wani itu Aku- diam." Aku nggak mau. Emang dari saya aku juga nggak mau. Dewan juga nggak mau kan. Iya. Berarti kalau udah tau dari dulu coy harusnya one mid coy di Nah. Revo. Gua yang jadi tank dia, itu udah pasti menang, fix itu. Enggak lah, enggak ada lah. Meta Aku zaman harusnya dulu tank ya. gitu. Lo nggak tahu aja season 5 aku kayak gimana main dia apa Jo? Tigril. Enggak, season 5 nanti MPL aku main apa? Mid itu Tank. sama kayak jungler Iya, kayak yang dulu. Kemungkinan aku enggak lah, pas itu tuh baca doang mid tuh coy. selalu Nanti kalau kali misalnya itu Evos gak menang-menang kayak terus dia MM. pasti Biasanya tuh MM pengen gitu juga kan. lah menjadikan nama itu jadi salah satu best mid laner Ya, in the gitu, world. Mau kan? Nggak lihat Tuan mau. mulu, Kenapa bisa nggak mau? Enggak tonton. terlalu suka sorot gitu. Oh, jadi nggak mau kayak ada beban gitu ya. No. Jadi kayak Maunya tuh ya biasa aja. biasa aja. Mau dipandang orang ya biasa aja. Oh, Tapi Iwan- kalau- Iwan ya Iwan bukan. Wah, Iwan aku mulai benci. Wah, ini idola banget sama Iwan. Wah. Bullshit anjir. Saya benci. Oke, Star 8 udah. Kalau buat pertama kali dapat kontrak nih Wan ya. Kalau di Star 8 tuh udah ada kontrak belum? Ada. Cuman gua enggak tahu kontrak. Ah, kau nggak tahu kontrak kan? Iya. Tapi udah dapat gaji juga. Apa ya? Oh, jadi bisa dibilang Star 8 tuh udah benar-benar jadi tim pertama yang Tim- sah ya Tim pertama sah dan pengalaman pertama aku juga tentang di tim e-sport di lah. tim e-sport ya. Iya. Habis dari Star 8 langsung ke Onyx NV. Nah, itu ceritanya gimana sih kok? Itu kan kayak ada Udil dan kawan-kawan. Iya, iya. Terus kayak gimana ceritanya kau bisa ditawarin ke Envionic? Itu ceritanya. Jadi pertama tuh aku masih tarik tuh aku di disband. Tim kita di disband semuanya. Jujur aku sebenarnya nggak di disband. Waktu aku juga ditawarin, "Wan masih mau sama kita lagi nggak?" Waktu itu ada manajer tarik kan. Aku bilang, "Aku nggak mau, aku mau ikut anak-anak soalnya aku udah enak banget sama mereka." Jadi kayak dulu kan aku kan nggak ada duit Jo. Ya. Soalnya aku ada duit tuh selalu habis tuh. Dan setelah aku habis setengah bulan tuh mereka selalu nambahin gua tuh kayak anggap mereka tuh bukan sebagai tim tapi lebih ke keluarga lah. Ya, jadi kayak waktu itu kan mereka disband kan. Aku bilang mau ikut mereka aja kan. Gue ikut mereka. Sebenarnya gue tuh mau ngetim sama si Sin, kayak Sin Paul itu sebenarnya gue ngetim itu. Oh, iya. Jadi gue pindah sama mereka. Berapa minggu gua tuh waktu itu joki sih main sama mereka 4-5 kan tiba si Dian sama Teguh ngechat gua, "Wan, ke Geoni," katanya. "Ngapain lo bilang sini?" gitu. Oh, kau posisi udah kenal sama Teguh kan? Kenal lah. Ya, kenapa terus. Gue berangkat ke Geoni. Gue nggak tahu lah, gue berangkat aja kan. Jadi gue bilang, gue udah punya pirasat bagus nih, Kit. Wah, ini gue balik kontrak. Gue bilang, "Teman, mau kemana?" "Gue mau Geoni." "Jangan tuh ya." Iya. Gue bilang, gue siap koper,
tas gua maaf ya ini yang mantan tarik maaf. Gua ngomong jujur aja. Gua langsung ambil koper gua sama tas gua. Gua desain barang-barang baju-baju gua. Gua bilang gua pas balik lagi ini ada baju gua juga. Padahal baju itu tuh baju yang enggak kepakai. Payah, Kang Jadi Kamu. pas diajak Teguh ke Geonik itu langsung kau tinggal di situ. Udah balik lagi langsung ke stadion. Iya. Jadi pas pertama kali diajak tuh ya langsung ditinggal situ lah. Pertama pas diajak langsung tanda tangan kontrak. Gitu aku bawa datang, langsung tanda tangan kontrak, Jo. Oh, tapi udah ada omongan sebelumnya. Enggak ada. Cuma diajak main doang. Ya. Itu berarti pas Sama ada ngomongan kayak sini Wan minta KTP, minta foto KTP, minta apa itu ya gua kasih. Terus gua suruh berangkat. dan itu berarti pas kau ke Geonik itu masih ada Demi wilayah Edward busa gitu ya. Pertama aku Geonik tuh nggak ada duit. Ah. Soalnya aku takut sama duit. Jujur ya, gue tuh orang dulu tuh takut juga ketemu. Jadi aku tuh di otak gua tuh ya siapa yang achievementnya tinggi atau yang orang-orang kaya itu gue tuh respect sama mereka sampai aku tuh harus nunjuk ke mereka itu. Nah itu sifat asli Bagus, gua. bagus. Jadi gue tuh kayak takut banget temu anak yang onik-onik gitu. Ah. Takut jadi gue tuh selalu di kamar kerjanya. Gue tuh disuruh-suruh gue pergi. Tapi kan sekarang kan kau udah misalnya ketemu yang lain kan udah kayak gitu kan, Ya, lebih asik, nyantai ya. aja. Kalau dulu kan kayak Kalau dulu kayak malu-malu gitu kan, juga. tapi ya Kan lu pernah temu gua iya betul? pernah, tapi nggak apa-apa, maksudnya kau malu-malunya tuh tetap sopan. Sopan, gua Nggak yang iya. kayak sombong gitu Iya. yang kayak gak mau liar atau apa gua kan lihat orang suka senyum itu misalnya kayak gua tuh tambah lucu senyum gua. Soalnya gua tuh orang yang nggak mau dinilai orang tuh jelek, Jo. Gua tuh mau dinilai orang tuh bukan baik lah, bukan apa kayak muka dua atau apa ya. Tapi gua tuh nggak mau nama gua tuh jelek dengan apa maksudnya di kota orang lah. Iya, iya. Ya, maksudnya gua masih di kota orang kan, maksudnya kita merantau dan kita masih kayak kalau kita orang merantau tuh ya bagi gua tuh kalau kita orang merantau jangan pernah cari masalah. Bener Intinya banget tuh. jangan cari musuh, cari teman, makin banyak teman makin bagus. Soalnya Kalau nanti kita nggak nggak tahu tahu gak guys kapanpun kalian. dan saat kapanpun kita tuh kena musibah guys ya. Kuliah Dan banyak kalau banget kita mau ternyata. musibah siapa yang nolong? Keluarga, keluarga jauh pasti teman, Benar. teman yang terdekat pasti nolong. Tuh, buat kalian tuh dengar, jadi jangan suka aneh-aneh. Cari temen, jangan cari musuh, coy. Makanya kalau misalnya ada apa-apa jangan langsung hujat, ya kan? Bener. Nanti sekali udah ketahuan nih orang siapa yang mau suka sama dia, ya kan? Tuh. Bahaya kalau di kita rantau. Wih, Kalau di bener. kampung Iya. kalian serah kalian mau sombong-sombong pakai tato sini kayak tato tindih sini kan. Oh, parang ditancap sini gak apa. Tidak keren kan? Oke. Jadi kalau di NVO sendiri tuh itu gak gitu lama, Wan, ya. Jadi cuma berjalan paling beberapa bulan kan? Iya. Nah, itu buat kalian, informasi kalian aja ya. Maksudnya kan dia pernah di Envionic. Tapi yang menarik di sini nih, aku kan pernah setim sama kau. Iya benar. Nah, terus aku penasaran juga nih. Ini belum pernah aku tanyain sih kayaknya. Apa sih yang ngebuat kau yakin untuk kau bisa terima tawaran ke Revo? Itu yang waktu itu yang ngechat kau, nelfon kau tuh aku sama Edward kan. Iya, iya. Nah, jadi Revo apaan? itu apa yang buat kau yakin? Yang aku yakin apa ya? Maksudnya kayak, oh yaudahlah gua ikut mereka lah. Padahal kan hitungannya Revo itu masih tim baru Oh banget. Revo. Masih kayak belum kayak EVOS, belum kayak RRQ. Aku bacanya ke Revo. Bukan soal yakin sih, maksud kayak udah gak ada Aku pilihan tahu, lain. aku tahu, aku Pilihan lagi videonya kan gitu di loh. TikTok. Maksudnya kayak aku kan di Oni kan mau jadi pemikiran maksudnya ada tim Big masuk kan. Oh iya benar-benar. Dan aku tuh nggak punya pilihan lain selain tetap di Onyx atau masuk ke Revo. Hmm. Ya kalau logisnya aja para pro player ya pasti nggak mau jadi pemain ke-6 kan. Pasti nggak mau. Nah dan itu pasti gua pilihnya di Revo. Oh, jadi pas di Envionic tuh ya, udah diomongin kalau kau tuh bakal jadi pemain ke-6 ya, cadangan ya. Iya bisa bilang. Gara-gara anti match masuk kan. Soalnya Oke. role-nya tabrakan ya. Rolnya tabrakan, kita tabrakan. Aku factor dia juga factor gitu. Iya, waktu itu kau masih offline ya? Masih offline. Iya. Bener banget. Terus gua pertama Onyx tuh gua hardcore Jo, sasa offline. Tapi nggak tahu gara-gara mungkin aku melakukan kesalahan atau aku mainnya kurang bagus jadi gak ada masalah. Gua jadi offline. Gitu. Oh nabrak Mungkin sama atau tim role aku lebih Beja. cocok offline. Hmm. Jadi kan dulu kan Cloud gua solo atas. Eropa pun gua solo atas itu. Max, Iya, iya. Max. Terus berarti emang gara-gara gak ada pilihan dong ke Revo ya? Iya bisa bilang gitu, sama kayak aku juga pengen mencoba apa ya, Jahat ya, sesuatu jahat ya. kayak Berarti kayak main Maipan sama gitu ya. veteran itulah. Dan Sama siapa? kadang-kadang kan aku Sama apa? veteran. Oh, Kayak veteran maksudnya senior. Senior, orang yang sering aku nonton di live streaming kayak Maipan dulu apa sebenarnya ya? Gua gak nyangka juga Jo, maksudnya kayak Kok aku nggak tahu ya? gua sering nonton mereka di live streaming tiba-tiba mereka ngajak gue gabung gitu kayak Heeh. anjir. Ide. Ini keren banget, itu keren banget. Tapi gue pengen coba sebenarnya, gue Kalau pengen coba. Yasir kan jangkrak kan, jadi kayak si Fitlands. Pengalaman juga. Pengalaman juga. Soalnya rata-rata kau tahu semua dong Dia setim campur ini. maksudnya apa Fabian, gitu. Yurino, aku Dia Edward banyak kan. apa. Tahu banget. Tahu semua ya. Tahu semua. Gua tuh gua kenal lu Heeh.
Soalnya gue pernah nonton lu live di YouTube waktu gue masih di Ponti. Ya. Kalau Edward gue nggak pernah nonton streaming dia sih, cuman gue tahu nama dia tuh dan Oh, sosok gitu, dia gitu. sebenarnya gitu loh. Ah. Kalau Dongki tuh gue kenal dia tuh bapak tanker Indonesia yang jago kan. Ah. Gue kenal banget sampai kayak gue setiap di kafe-kafe kayak orang ngomong, wah ini ting jago banget Dongki kan. Ya, ya. Wah, gue gak nyangka bisa mau sama dia kan. Ah. Kalau Fabian nih, nah kalau Fabian tuh ya gue tahu tuh dia tuh dari Mobile Legends dari apa? Gue buka leaderboard ada nama Fabian. Ya, ya, dia soalnya itu global terus. Gua tuh sering lihat dia main tuh jago orangnya. Dan tuh gua pikir, wah, gua benar-benar pasti banyak dapat pengalaman di sini gua bilang. Iya, Udah, iya. Ini kalau udah jalannya positif pasti kita ikut dong. Ah. Kalau udah jalannya positif pasti kita ikut kan. Nah, gua coba deh jalan positif itu. Ternyata positif nggak? Positif banget. Positifnya apa? Positifnya kayak gua lebih bisa bergaul. Oh, dari segi pertemanan ya. Pertemanan, maksudnya kayak gua lepas aja ngomongnya. Kalau doang gua kan kayak ngomong Iya, iya. kan gua ngomong cepet banget. Maksudnya, Ah. ya itulah pengalaman gua. Terus kalau dari prestasi ada positifnya nggak? Ada dong, pihak presiden. Yang Surabaya ya. Ya, 25 juta, Bro. Terus sisanya? Biji tempe. Ya. Awal mah di Depok mah nggak pernah Di Depok mah nggak ada sesalnya gua. nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya ya gue juga bisa dibilang walaupun kita nggak lolos MPL ya, tapi Yang kayak penting- seneng banget ya. Yang penting izinkan. Enggak. Kok lucu guys, lucu guys. Tuh. Apa tuh guys maksudnya? Oh, di Depok tuh lucu banget soalnya. Tapi dari Depok tuh bener ya kayak kita tuh latihan ada ya. Iya, latihan ada. Cuma Latihan kayak- ada. Kayak lebih banyak seneng-senengnya gitu ya. Kayak Santai ya. emang have fun banget ya di situ ya. Jadi Dan jujur ya, di Depok tuh ya, mau kita kalah berapa kali pun nggak ada yang ngejar kita. Holy Wings iya ya, itu Di enak. Depok baru kalah dikit. Aku Iya dengan sampah bener. anjing. Iya kalau di Evos karena Evos tuh orang udah nuntut banget dari segi prestasi. Iya benar. Kalau di Revo kan hitungannya kita kan tim Tim baru. Jadi nama baru. nama baru. Padahal pemainnya kan udah lama Iya. kan. Aduh, jadi itu tadi cerita panjang Wan sampai dia ke Revo. Nah, kita langsung nyambung ke Evos. Sebenarnya ini gua udah tahu Berarti sih ini beberapa, ya, tapi dari ini kan awal sekalian sharing ke kalian. datang. Kayak gimana sih sejarahnya Terus Wan tuh bisa join ke EVOS. Setelah di Revo kita nggak lolos, gagal bisa dibilang ya. Kau join EVOS. Itu tuh pertama kali yang ajak kau tuh siapa sih sebenarnya? Kalau misalnya mau ke EVOS itu? Kalau di Ipus tuh yang ngajak gua tuh bukan player. Oh langsung dari itu ya? Langsung dari manajemen. Kenapa bisa manajemennya? Masa juga nggak tahu sih. Itu kita anggap lewat aja ya. Aja. Terus apa yang buat Wan Hmm? pengen join EVOS? Kan pasti ada tawaran tim lain dong pada saat itu. Ada. Boleh di sharing nggak? Hmm? Boleh di share nggak? Kira-kira tim apa yang nawarin kau waktu itu? Tim Dalam. Serigala. Ya. Serigala. Bukan Serigala sih. Ya Serigala ada. Serigala. Bukan Serigala. Tim DC hotel. Oh ya ya, hotel perisai. Pernah. Oke, jadi hotel. Terus siapa lagi? Mahkota. Mahkota. Oh, mahkota. Sama dua tim. Harimau. Sama harimau. Nah. Jadi 3 top tim langsung coy yang menawarkan seorang Kota M itu Ridwan FFG gila. Dan waktu itu kan musuh yang tim-tim itu masih butuh offlaner kan. Jadi itu belum, mereka tuh bukan, Mencari milenial. iya, Ya. karena emang kau tuh belum main mid pada waktu itu kan. Belum main mid. Maksudnya belum dikenal sebagai mid laner kan. Iya. Terus Tapi- apa yang buat kau memutuskan milih EVOS akhirnya? Mungkin ya aku lihat bukan dari segi duit juga ya, maksudnya kayak aku lagi lebih kepilih kesuksesan yo. Dan rata-rata tuh yang dari orang yang dari Ipos tuh sukses semua dan hidupnya tenang, kayak hidupnya tuh kayak yang semangat tuh. Rata masih Ipos gendut, waktu itu gendut. Kalau kan gua kurus, Ya ya. gua pengen gendut juga. Jadi gua pengen coba, oh gua Ipos gendut kayak gitu. Oh, itu yang ini. Aku kan, Ya. aku gendut. Oh gendut, maksudnya taman lu kurus, Cok. Ya, Eko gendut. Nah, gua gendut lumayan. Marsha. Terus Rek, Rek. parah banget Rek. Iya. Dongki. Wih, oh aku tahu. Obat. Ini yang di Duel Nah, Malas Cimo bukan udah sih? Iya, Ya kan? Aldo. Gendut semua, Cok. Gua pengen dong gendut. Oh, tapi udah naik belum timbangan kau? Naik 1 kilo. Oh, Dari 24 25. Lumayan. Ya kan? Oh, ini kebanyakan Cuma dari kalau Duel habis Malas makan gak sih? lagi. Dia Habis memang makan. dari Ayo FFG gini. ya? Ayo gini. Gini. Habis berak, 24. Ini funny apa namanya? Fun fact. Wih. Fun fact. Buat kalian. Wan tuh suka banget makan all you can eat. Dia tuh sukanya tuh kayak udah suka kayak makan permen gitu loh, kayak, "Ayo makan."
Dulu dia bilangnya nggak all you can eat, bilangnya apa? Kayak Lupa. what do you eat? Ya kayak gitu lah. All in kalau salah. All All in kalau salah. Jadi aku tuh ngapa gue bilang all in tuh karena duit kita semua dikeluarin guys. All in semua. Makan all in tuh. Jadi gue bilang all in. Tapi seru sih, seru. Kalau kalian tahu perjalanan Wani, seru lah. Tapi kalau gua tuh udah tahu banget sih sebenarnya Wan, karena udah setim, kita juga teman Ya, dekat. soalnya kita juga kawan sharing kan. Enggak mungkin kita di kamar tidur diam 2 menit. Kau by the way udah lama gak ketemu, maksudnya kayak udah lama di EVOS, jadi pronunciation kau bagus banget sekarang. Ya, aku juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba tuh aku tuh pasti banget Aku juga ngomongnya nggak dan ngerti. which is Listerine. Dulu kan jelek banget Inggris kau. Jelek banget parah. Oh iya, gara-gara Dion juga ya. Karena gua juga berteman sama orang-orang yang biasa ngomongnya Bahasa Inggris. Bener. Terus kalau misalnya kita balik lagi ya, siapa sih yang nyaranin kau main di Cancel EVOS? banget Apa ya, emang guys, ya. kau main mid di EVOS? Hah? Apa emang kau mau main mid sendiri atau emang disaranin oleh pelatih atau apa? Dua pelatih itu, Daki sama Bion. Nyaranin kau main Lu EVOS? juga sebenarnya lu juga ngomongan. Iya, aku juga Juru. Edward juga. Ya orang Revo sama satu orang EVOS skillnya. Jadi kalian tuh sebenarnya dukung banget gua main mid. Iya kan? Sebenarnya gua gak mau main mid. Iya dah. Oke, lu bagus sih main mid. Gua gak mau main mid gua bilang. Padahal itu lagi kayak cuma coba-coba role doang ya. Coba-coba. Jadi itu tuh Eko coba Masman, ya kan? Rek coba offlane, terus Wan coba mid, terus Eko juga sempat coba mid lagi kan? Iya, enggak masalah sih, iya. Rek juga sempat gak sih coba mid? Enggak, kalau menurut saya sih kita nggak pernah coba itu. Jadi kalau kita latihan tuh gua mid. Setiap kita mau latihan tetap aku mid. Enggak, pas awal-awal yang mau cari pemain EVOS itu loh. Oh, kalau pertama-tama cari musuh, gua selalu mid kalau main sama mereka. Oh, langsung selalu mid ya? Jadi emang udah disaranin oleh Bion sama Daki, jadi kalau harus main mid ya? Tapi itu selain kau ada opsi lain gak sih waktu itu? EVOS, selain pilih kau nih sebagai player. Kan ada kan itu apa si Kido sama Yor ya? Oh iya. Gak apa nih. Tapi gak jadi, gak apa-apa lah. Gak jadi. Nggak jadi, kan sekarang kan udah juara juga, maksudnya kayak semuanya udah berlalu, Ya, udah MPL udah selesai, jadi Jadi nggak udah apa-apa. ada jalannya gitu loh. Bener banget, dan alhasil bener banget nggak salah ya dari Bion, dari Daki, Dari tim-tim Revo semua lah. gua juga nyaranin dia, maksudnya dia sempet awal nggak pede kan, Bukan lebih kayak nggak mau sih. nggak mau, terus kayak apalagi pas awal-awal scrim kalah atau Iya, apa iya, itu iya. kayak pusing lah si Wan, kayak dia walaupun dan lu gua kan pernah bilang itu tanggung jawabnya berat banget. Oh, langsung enggak gua enggak mau dicoba. Emang iya ya guys ya? Anjing. Tapi emang berat sih. Berat, maksudnya kayak bukan berat dari segi tim Wan ya, Iya, tapi kau tuh jadi sorotan pasti. benar. Karena ya orang kalau kalah atau gamenya kayak awal-awal susah pasti disalin mid. Iya, aku kan yang mereka yang nggak ngerti itu ya. Dan di mid juga, Jo. Sekarang udah enggak ya? Makin banyak orang sensor kan kita kan mid yang naik kan namanya kan. Nah, gua takut Beda pas gua ya, naik namanya pemain gua tuh sekarang ya. angin pas kena angin sedikit pun gua jatuh. Udah kayak sombong atau apa atau gitu kan. Itu gua sebenarnya takut banget, aku tergoncang lah. Yang penting tetap konsisten aja sih latihan Ya. gitu. Kadang gua juga kadang hilaf Jo, kadang kayak tiba-tiba gua sombong Beda kayak meta "Oh, ya, gua sih ya. kayak-" Aku ingat sih gua meta gua kadang dulu. maka gua tuh selalu kalau interview gua tuh Dulu kayak 2-1-2 Ada gitu ya kan? kata gua kayak gua sombong tuh langsung Soronnya gua langsung pusing Jo. dulu Langsung pusing pokoknya gua kayak pasti. yang di match Makanya kalau dia gua gitu gua deh. tuh setiap interview tuh gua selalu pusing. Susahnya bawa-bawa Karena gitu. setiap gua interview ya, jujur ya, gua tuh ngomong gak pernah mikir Jo. Jadi kayak gua misal tanya nih, bla 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 bla. Jadi gua kata-kata yang di otak gua, gua harus ngomong. Gak pernah gua saring dulu. Oh, jadi emang kayak yang pas kau di interview Clara. Iya, benar. Nah, itu kan kau pas di interview Clara kau ngomong peju kan? Oh, ya, yang bintang Iya, jatuh Itu kan? tuh peju tuh. Maksud peju yang itu tuh Itu sebenarnya aku mau bilangnya 7. Cuman 7. enggak tahu kenapa tiba-tiba peju itu loh. Gua tuh ntar mau ngomongnya 7 tau, 7 tuh santet, kayak santet itu loh, Jo. kayak beat Kayak orang-orang di poti itu bilang 7. Oh, emang salah. 7. Dan gua tuh enggak tahu kenapa gua tuh ngomong peju, anjing, goblok. Malu gua guys, itu sumpah aja. Itu gua habis interview Jo. Gua tanya anak EVOS, gua sendiri ya di bawah gini. malu ya? Bukan malu, pusing. Kenapa? Kata-kata gua enggak ada yang benar. Dan itu tuh dilihat sama semua, maksudnya kayak gamers Indonesia. Benar. Dan itu tuh gue tuh takut mereka contoh perkataan aku gitu. Aku nggak mau kasih contoh orang itu jelek. Ya, tapi gak apa-apa Wan, itu kan jadi sekarang jadi pengalaman kocak aja. Nah, kocak jadi kayak ya meme-meme gitu lah. Meme. Oke, gue juga mau tanya nih, dalam beberapa kali kesempatan kan lu tuh sering banget bilang sama aku terutama kalau pengen banget dulu main sama Luminaire.
Iya. Maksudnya kayak lu nyaranin banget dia tuh untuk jadi tank lu kan. Maksudnya mau di tim manapun lu bisa satu tim sama dia. Kalau menurut kau sendiri ya, kenapa sih kayak Luminaire tuh harus diperjuangkan sedemikian gitu? Kayak apa yang spesial dari dia menurut kau sendiri? Yang beda dari yang bedain Luminaire tuh sama tank-tank lain. Pertama tuh aku juga nggak ada kenal tank lain selain dia kan. Dan dia tuh selalu orangnya tuh kayak mau itu kecil duluan tuh, nanti aja kayak main yuk gitu kan. Oh, dia yang kayak agresif ya? Agresif banget. Jadi gue bilang ayo gue main sama dia. Pokoknya sama orangnya pun aja main kayak wah ini orang nih kayak dia punya niat satu tujuan lah sama kan. Beda sama tank lain, kata tank lain kan kita yang ngajak yuk main gitu kan. Nah kalau tank dia ini dia yang ngajak kita yang main gitu loh. Jadi kayak tujuannya tuh udah sama. Dan gua tuh kalau udah tujuan sama tuh ya pasti gua usahain lah. Waktu itu kan kalau salah tuh Sisan nggak bisa masuk EVOS ya karena ada orang baru, ada orang lain kan. Iya. Dan aku tuh nggak mau tahu, gua bilang kalau gua biarpun Isan nggak masuk EVOS, gua bakal keluar EVOS. Gua ngerti sama dia di tim manapun, gua bilang gitu kan. Jadi emang pokoknya gua bilang lu kenapa sih mau sama Luminaire terus? Gua nggak tahu, gua Luminaire gua bilang. Iya. Sebenarnya pertama tuh dia tuh sama gua di mid sebenarnya. Dan gua nggak sadar kan Dongki mau masuk EVOS juga kan. Enggak sumpah. Gua nggak tahu Dongki mau masuk EVOS. Jadi gua tuh sama dia tuh main di mid. Di mid terus, ya aku tahu itu komen di mid terus. Nah, itu gua ajak Rek kan kita berdua udah tahu kan, kita berdua masuk kan. Tadi gua ajak Rek. Pas ajak Rek, enggak tuh Isan main set karena kan kalau mid kan nggak terlalu butuh jaga kan. Iya. Dan di Isan main di set sama Rek, mereka cocok berdua. Jadi mereka tuh yang tanpa gua pun mereka main berdua. Iya. Nah, maka mereka berdua juga deket banget waktu itu, deket banget mereka. Sampai sekarang kan jadi kayak Deket banget. Mereka tuh kayak gear. Enggak kayak gitu. sekarang kayak cocok banget kan mainnya juga mereka kan. berdua tuh kayak ya Udah combo aja. kayak mereka tuh ngerti satu perasaan mereka, so kayak misalnya kalau cover Isan tiba datang gitu loh. Berarti emang terus Ihsan juga orang kayak pemainnya tuh multi role ya. Multi role, soalnya kayak hero apapun yang dia mainin itu jago Jo. Dan dia tuh orangnya mau belajar. Yang penting mau apapun belajar hero yang menurut dia mainnya nggak terlalu bagus, dia akan lakuin apapun itu yang sampai dia bagus. Itu dia kuncinya buat kalian nih, terutama yang masih hero poolnya kecil banget. Ya jangan terus-terusan main-mainin itu terus gitu kan, harus belajar hero yang lain biar luas, biar lebih kepake gitu loh. Begitu coy. Nah, setelah juara MPL nih, EVOS kan sekarang udah dilihat orang tuh sebagai tim kuat banget karena ya baru juara. Bukan maksudnya kau tuh kan suka dibilang kayak gitu kan. Nah, terus apa sih yang bikin EVOS ini bisa kuat banget? Kayak catat ya bisa guys, dibilang ya, kita EVOS tuh latihan tim banyak baru. nanti. Lu baru terbentuk pas season ini kan. Nah, yang bikin kuat banget tuh apa, Wan? Kalau dari pandangan kau? Kalau pandangan aku ya, pertama tujuannya udah sama Jo. Tujuan sama? Udah sama banget, tujuan dari kita berlima tuh tujuannya udah sama. Ya jangan astas doang. Dan Kita coba yang lain kita ya. juga Aku tahu coba kalau tujuan belajar sama yang apapun lain kita juga. korbanin kan. Iya. Pasti. Nah, udah tujuan itu sama, itu udah feelingnya udah enak banget. Wah, ini udah kayak wah. Jadi kita main pun semangat Jo. Iya. Nah, pas itu kita juga latihannya gila banget. Parah ya. Sampai stres. Terus Itu aku diem apa lagi ya? aja. Itu juga pinter sih. Jadi emang maksudnya kayak dari teori gitu-gitunya tuh kayak cepet masuknya ya. Dan gua tuh jujur di mid tuh mereka yang ngasih gua teori. Jadi emang saling mengisi ya. Saling mengisi. Jadi gua yang bolong, mereka yang nampal. Dan mereka yang bolong, ada juga gua yang nampal. Jadi bener banget sih. Jadi buat kalian yang penasaran kenapa EVOS bisa kuat, itulah jawaban dari seorang Ridwan. Tapi aku yakin sih kalau aku tanya yang lain pasti ada pandangan lain juga kan. Pasti, soalnya si lain gua masa kayak gini, mereka juga pasti beda lah. Pasti, tapi yang penting tujuannya sama. Tapi di balik berhasilnya EVOS sendiri, ada dong sosok seorang leader, pemimpin dalam tim. Nah, kalau menurut Wan nih, siapa sosok seorang leader itu? Kalau dari kita segi berlima sih, kita Ada nggak leadernya pernah gitu ya, guys, ya? Lu harus leader, lu leader. Nggak ada? Itu nggak pernah. Tapi kalau kita Kayak di Blackpink turnamen gitu ya? atau di scrim ya, kita lebih kayak nada suara. Jadi kayak nada suara siapa yang meyakinkan kita ikutin, kayak lu percaya sama gua di sini. Nah, itu berarti itu kapten kita sementara. Kita ikutin dia. Nah, kalau buat sekarang siapa orang itu? Bisa dibilang kayak support Dayat kita Agustian ya? Rek juga masuk sih. Kalau gua sih jujur gua nggak cocok banget jadi kapten. Kenapa? Mungkin dari segi pengalaman dan gak cocok kali ya. Soalnya kayak orang-orang kayak gue tuh gak cocok jadi kapten. Bukan gue merendahan diri ya, tapi kayak gue harus kayak yang merelakan lah, berarti itu bukan
bukan apa kayak apa ya Jo namanya. Porsi aku. Kayak ya udah punya kalian kapten kalian. Gua nggak pernah kayak gua tuh nggak mau yang maksud kayak wah gua kapten nih. Enggak itu kan sombong gitu kan. Iya. Nggak mau gua jujur. Tapi rata-rata tim ditanya siapa kapten nggak ada yang ngomong sih. Tapi kan kayak emang tanpa disadari Oh, ada berarti yang nggak ada mendominasi officialnya kan. gitu ya, guys, Nah ya? kalau misalnya buat sekarang itu berarti kalau dari One Rek mungkin ya. Mungkin ya. Karena kayak komen dari dia tuh rata-rata bener. Terus Meyakinkan banget. Jadi kayak orang tuh nggak ada ragu-ragu, ikutin langsung Itu insting dia ya. kaptennya. Main Jo, apa, waktu turnamen kan kita ngomong kayak yakin aja gua kesini. Wah, lu tau Ya, kan ya. semangatnya kan beda Ah. kan. Coba lu bilang lu sini aja. Nggak mungkin dong kayak aduh lama banget. Iya, ya. iya, iya. Beda. Ada kok baru Evo sendiri baru share kan yang kalian main kan. Nah, jadi di Discordnya pun di-share. Jadi kayak emang Gustia tuh sering banget bilang kayak ayo war maju Ya, percaya gua. nah, ini jujur ya itu. Itu penting sih, apalagi misalnya kalian Cocok yang kalau lagi punya bangun tim kapten. atau misalnya udah punya tim dan emang kalian udah nunjuk seorang kapten Kemarin atau aku leader. main sama Chelsea, Kalian kasih tahu dia atau KYS, lu Angie, yang Majoka, sebagai leader tuh harus jago banget sadar tuh, diri, sampai harus menang, bisa sampai meyakinkan jadi anggota lain, member lain tuh ya buat yakin gitu loh. Jangan cuma kayak bilang kayak war, tapi nggak ada kayak Nggak ada meyakinkan tim. kalau misalnya kayak percaya gua ini bisa kayak tinggal masuk aja pokoknya segala macam skill segala macam itu udah jelas ya. Kayak war, gua mau ngapain war? Iya, Gua mau gitu, ngapain? betul War banget. yakinin gue, kayak kadang kalau kita ngomong yakin aja, kita tuh kayak otak kita tiba jalan, oh gua kesini nih, gini. Iya. Itu namanya chemistry. Ini dikasih fans aku dari Jogja kemarin. Wah, Ih, Jogja, Jogja. lapar. Baik banget ya. baik Ya, banget aku nih. beliin Gua cincin sampai- aja, ini mochi ya? gratis ya. Ini namanya Bakpia. bapia kukus. Aku suka ya. Isi coklat. Makan aja santai. Aku pengen denger nih. Enak. Enak ya? Aku pengen denger dari kau nih. Boleh nggak ceritain sedikit kayak pandangan Stop, kau mau, oh, iya. sama Maaf. roster EVOS sekarang? Tiap personal ya, kayak Gustian tuh gimana, Eko tuh gimana, Yurino gimana, Isan gimana. Contohnya gimana maksudnya? Misalnya Yurino tuh orangnya kayak gini. Kalau lagi main suka gini. Nah, Mungkin kita dari atas sampai mid sampai bawah dulu ya. ya ekor dari Eko dulu. Ih, enak banget tuh. Gua sebenarnya nggak bisa nilai lebih sih soalnya kayak gua juga nggak tahu maksud mereka atau apa kan. Dari segi gua pandang Eko tuh kayak orangnya juga orang yang percaya diri. Dia juga bisa bikin kita tuh yakin kalau kita tuh bisa ngelakuin kayak gini, bisa kayak wah gua nggak bisa kayak gini, lu bisa Wan. Nah ya, dia bisa kayak itu. Bisa jadi kayak bikin kita tuh pede ya. Jadi kalau Dongki tuh yang gue suka dari dia tuh orangnya dewasa banget. Dewasa? Dewasa banget. Emang Jujur ya, dia sekarang dewasa. dewasa banget. Dan dia tuh sosok kayak seorang ayah itu bisa masukin ke game gitu loh. Maksudnya bisa didik kita. Kita juga kayak Ngerti. Kopi Soalnya boleh ya. sebenarnya gua udah tahu semua sih. Karena kan aku udah pernah sama Gustian, Yurino, kau, Eko, cuma Isan doang. Iya. Nah, tadi kan Danki, Eko udah. Bang Jo kenapa Kalau udah nggak dari di-EVOS, Gustian gimana? guys? Kalau Gustian tuh ya benar sosok kapten sih, bilang. Sosok kapten banget ya. Kapten banget. Jadi nggak salah banget ya timnas tuh Milih milih dia. dia kapten ya. Oh, coba pilih aku habis tuh dia. Tapi ya semua itu berawal dari kita belajar. Maksudnya kalau kau ditunjuk kapten pun awalnya mungkin kau kayak shock, tapi perlahan kau pasti Jadi BA, belajar. oh iya, pernah dibilang. Kalau nggak bisa lah, pasti semua orang bisa kalau misalnya dia niat usaha belajar. Kayak Bukan nggak bisa tapi belum siap aja. itu lebih ke belum siap mungkin ya. Oke. Oke. Terus Gustian, Yurino, Eko, Isan gimana Isan? Ada orangnya nih. Sama kayak aku ya bocah. Sama kayak aku sih pada guys, bocah. Mirip-mirip banget ya sifatnya. Umur aku 9 tahun, dia 18 tahun. Oh, terus dia Oh, suka lebih Jaim kecil. ya? Jaim terus pakai AirPods terus ya? Wih, 24 masih kayak jam, alay sama kayak Eko juga. Iya kan? Jadi gue tuh jijik banget sebenarnya sama orang-orang yang baru beli AirPods terus dipakai terus coy. Maksudnya tuh dia pakai pasti denger lagu juga enggak kan? Nyantol doang kan? Lagi ngobrol, lagi nyantai kita ngobrol terus masih dipakai, pengen ditampar kan? Ya. Jadi alay dulu, paling seminggu terus udah ditaruh di mana hilang kayak Eko tuh. Balik-balik itu hilang semua. Eko juga sering sih, Eko juga ya. Di Pep mana kan? Hilang. Aku salahnya kayak, wah dulu ya gua bilang enggak ada. Tuh kan muka bohong kayak gitu, Jo. Iya. Bete banget orangnya parah. Bukan Emang bohong. Eko sih, Eko tuh walaupun nyebelin tapi ya seru ada Kayak dia. kakak ada Kan? banget ya. Ini Bener. tim Mirko sih baik-baik semua sih. Terus kalau member paling deket di EVOS ya bang? Tuh kan, Boleh bukan semua. Bener bohong. semua ya. Parah. Jadi emang rasa kekeluarganya tuh udah Dapat banget.
udah kau telanjang bulat juga santai kan? Santai gua. Kayak aku dulu kan kau sering ngeliat. Sering banget liat titik lu. Tapi jujur coy, Astaga. gua tuh nggak. Saya juga sering liat titikku. Iya, kalau gua tuh kalau misalnya udah deket banget ya sama orang ya. Gitu Gua tuh ya, nggak malu cowok-cowok lagi. ya. Kayak gua Suka misalnya mandi aku kan gitu. sempet kan kayak ada luka waktu itu kan di And then thank you paha di sebelah itu. kombonya. Jadi aku pakai obat Oi, Yang bulat. tanjam bulat. Biasa guys, Susan ya kalau misalnya cowok-cowok tuh kalau misalnya apa mandi atau enggak pipis gitu suka kayak lihat-lihatan gitu ya, banding-bandingin gitu ya. Aneh banget loh. Kalau misalnya sahabatan, iya ya. Ih, kalian suka ya? Iya tuh kan, ih. aja. Buat apa? Awalnya tuh kayak hijau gitu kan. Terus lama-lama tuh kayak biasa aja kan. Gue. Terus Pak, biasanya kalian udah suka ngeliat lihat biasa aja. temen Kalau lihat kalian. jauh tuh kayak kayak kaki lah, kayak kaki lihat orang makan. Soalnya Mukanya. emang udah biasa aja, Wan. Masuk gitu. Clover pizza, Clara rice box, one roti mantap. Roti kasih orang lagi. Roti. Oh, ini gua kasih makan 9 dulu karena kita habis mau makan. Makan. Iya emang cok, gua aja nggak makan dari pagi. Right. Gua sengaja, nanti ke gua makan yang banyak. Nah, Makin makanya- hemat. Jadi ini gua Empetok juga dimajuin Oke, karena emang hemat. bakal ada Kita ada dinner. Widih, dinner celebration ya. Apa tuh? Celebration tuh kayak kita merayakan karena kita habis Gila, menang. Empetok Jadi dari kayak gini sama sampai keluarga bener-bener Evo kayak rame-rame nanti kita kita bagus bisa banget makan. itu ya setupnya ya. Kayaknya enggak deh. Soalnya ada bos-bos ya. Oh iya, nggak enak. Soalnya bos-bos Evos tuh kayak dari Akatsuki. Oh iya, Jadi- pakai topeng mah ya. Wah, Ya, kayak Dina. topeng itu kayak misterius. Iya, karena mereka kan di balik layar aja kerjanya kan. Dia lah yang kayak ngatur manajemen biar sedemikian rupa bagus gitu kan. Kayak menghasilkan orang-orang kayak kita. Jadi kita tuh kayak badutnya doang. Dan kita tuh ada orang belakang gitu ya. Iyalah, Kita ada yang kayak ngatur. Ini kayak kita dipegang ini. Ah, itu ada yang ngatur, tapi ya yang ngatur kita baik. Jadi kayak perkaranya juga baik. Akhirnya kan kita dapat banyak duit juga kan. Bukan dari segi duit doang sih, Jo. Pengalaman. Pertemanan, keluarga. Di sini kan Keluarga. tanpa disadari keluarga kedua kan, Wan? Wih. Kalian juga, kalian pasti ya mikir kayak, wah gue bisa dapat duit, tapi kalian kerjanya terpaksa, juga pasti sakit. Kalau ini enggak, have fun banget. Bener banget. Itu sih yang kata gua tuh kayak salah satu alasan juga dari gua Gak eh, bisa dari Evos tuh ya. iya, nggak mau bisa dari EVOS karena bukan hanya emang enak di EVOS ya, tapi kayak kekeluarganya tuh dapat Lu pasti banget takut gitu kayak, loh. gue Evos, gue takut keluarga gue hilang satu itu ya. Iya kayak Oh, oke nih, ini gua dapat tawaran lebih gede, duit lebih gede, tapi apakah rasanya feel-nya tuh bakal sama gitu kan? Kalau udah sih nggak mungkin sih. Kayaknya kita sampai tua ya. Sampai tua ya. Sampai kalau misalnya udah gak jadi pro player juga kayak gini aja ya. Iya, kalau emang masih mau Ansos ke nada Iwan. gue, gue mau aja sih. Mau gue. bener. Untuk deket-deket ini, kira-kira bakal ada pergantian roster atau apa nggak? Kalau dari EVOS sendiri? Kan ini kan EVOS kan bersepuluh. Nah, jadi ada rencana nggak kayak coba mainin ini, atau emang lagi bener-bener fokus ke 5 sekarang dulu? Mungkin tergantung player ya Jo ya. Kalau player kayak udah Tergantung coach juga kali ya? enggak sih coach. Player sih gue bilang. Terus kayak misalnya kayak lu nih, lu ting gue. Bisik-bisik lagi, Lu bilang kayak, "Ah, udah gua mau main aja," lu bilang. Nah, itu dari situ sih. Ya Dongki kan kata Dongki kan dia bilang kayak, "Ini MP Abis 10 berarti cadangannya 5 dong guys. Mungkin bisa terjadi loh, Jo. Bisa terjadi. Bisa terjadi. 50% lah. Nah, Mungkin dari situ aja lah. tapi dia masih mau fokus buat M1 SEA Games dulu Wah, lah. dia mah orangnya kalau benar-benar mau juara dia fokus banget Jo, biar dia tuh capek banget buat dia ya. tuh kayak maksa banget masain tubuh dia itu. Iya, tubuh padahal- nggak mampu. Padahal udah tua, gendut, kerjaan tidur, makan Iya. gitu kan, terus ngurusin anak juga, ketemu istri, Yuri Banyak itu tuh, dia tuh orangnya bisa bagi-bagi apa ya? Waktu Waktu ya. banget. keren sih. Gila sih. Kalian ngeliat dia tuh kayak dia buka baju gitu. Kalau Cuma aku gimana jancuk, ya? jancuk. Bangunnya Tapi jam di 5 balik itu sore. dia emang dewasa Tidurnya banget jam sih. 5 Emang pagi. dua- Pak, baik banget Jo dia Jo. Iya, iya. Makanya aku juga bisa deket sama dia, sama Edward, sama yang lain juga karena ya maksudnya orang yang gue deket itu bukan sekedar dia tuh kayak bocah gitu ya, enggak lah. Kalau misalnya apa yang kalian lihat depan kamera tuh enggak, di realnya tuh enggak sedemikian gitu Iya. juga gitu kan. Emang di kamar dia kasar. Tapi Kasar, terkesan bodoh ya. Karena itu untuk menghibur kalian semata gitu loh. Dia tuh sebenarnya kayak punya dua Dua kepribadian. kepribadiannya. Kalian kalau kenal dia ya, kenal Yurino. Respect. Ini kita live ya. Misalnya ini kita mau live ya. Pencet live. Start now. Nah, langsung itu tuh bener-bener bukan Yurino di real life. Jadi kayak udah beda Iya. orang gitu loh ya. Jadi kayak gini ya. Profesional sih, Dia update guys. kamera. Langsung ceria gitu kan. Langsung kayak, cuan, apa game kau Langsung Oh ya? Langsung kontol. Bukan lagu. Terus udah stop, udah biasa lagi dia. Baca lagi. Emang Iya, kayak lagi gitu sih langsung megang. Kayak orang tua aja. Dari langsung mencet.
langsung main HP. Pas kalau di dakwah tuh kayak dia kalem, Langsung kayak kayak orang tua. bapak-bapak, Paham. orang tua. Gue pertama kali ketemu dia sih kayak ngeri gak sih? Ngeri. Iya kan? Jujur ya, pertama tuh gua di tahun Epo gua nggak mau. Gara-gara dongki. Ngeri ya? Ngeri, betul ya waktu dia marah Eko yang gua nggak mau kayak gua nggak mau, gua bilang gua takut. Iya. Gua duluan takut kan kalau dia Iya. Iya, ini mau Iya. Repo gitu kan. Kocak sih emang gitu. Tapi kalau udah kenal tuh asik dia. Kayak dia jadi kayak mengayomi gitu kan. Iya, parah. Bener. Terus untuk M1, target kalian pastinya juara dong. Juara 1 pastinya. Terus ada latihan khusus nggak sih untuk M1 kayak Sebelum M1 misalnya ya, MPL biasa. latihannya kan udah berjalan, udah selesai Itu kan? ini udah setelah Nah, MPL ya? apakah ada latihan khusus lagi untuk menghadapi Pasti. M1? Udah kan ya? Soalnya kita kan ini kan di waktu kita MPT kan ini bentar lagi ya M1 kan. Udah lah ya, Mungkin kan dari udah sekarang masuk kita M1 ya. latihannya latihan untuk buat Setelah ya M1. berarti ya. Ya. Ada strategi baru. Widih. Kemarin kan sempet Widih. Zaz keluar kan? Hmm. Ntar pasti M1 ada strategi baru lagi Oh, dong. pasti dong. Gila, itu Kita yang emang nggak pasti. pernah pakai di awal-awal nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Iya. udah final. Final baru pakai. Soalnya kayak Wih. kalau kita kalah nggak sampai apa sih, kalau kita kalah di tengahnya ya udah nggak apa-apa. Yang penting misalnya kita belum keluar kan. Ih, bener banget. Karena kayak strategi khusus kayak gitu tuh tanpa disadari tuh sebuah cyber juga ya. Jadi Masuk bisa MPL bikin mana orang tadi tuh juga musuh ya. tuh kayak ngerasa Kaget. shit. Kaget juga. Kayak gua kalah gara-gara Zaz gitu kan Iya. kayak bikin ngerasa ngetil. ngetil. Jadi lu kok anjing sombong banget. Kayak semua tai dibeliin banget. Jadi emang siapa gitu Ketawanya. kayak aku aja misalnya lagi rank musuh ada yang pakai Nana atau pasti kesel ya kalah Kesel. gara-gara hero kayak gitu kan. Terbukti. Jadi itu penting banget sih kan? kayak strategi rahasia disiapin gitu loh. Nah, sekarang kan Wan kan udah jadi mid laner timnas juga. Dan pemain timnas pun udah diputusin akhirnya kayak gitu kan. Pemainnya itu semua kan udah fix kan itu kan. Iya dong. Nah, kalau dari Wan sendiri kira-kira gimana? Apa kekuatan timnas itu udah benar-benar sesuai enggak? Apa emang belum puas kalau dari Wan? Kalau dari aku sih ya pasti belum puas lah. Soalnya kita latihan juga jarang kan. Heeh. Apalagi waktu kita pelatnas kan ada MPL. Nggak mungkin kita mainnya sama kita berempat nih. Kita main sama mereka satu orang mau nih kan. Nggak mungkin kita mainnya tuh fokus banget kan. Masih main kayak ada candaan sedikit lah. Kayak nggak mungkin kita nunjukin strategi kita main gitu Jo. Bener. Dan dari draft pun kita nggak mau benar-benar nggak mau ngeluarin draft sama sekali waktu itu. Jadi kayak aku tuh benar-benar kayak belum puas lah buat timnas ini. Nah, belum puasnya ini gara-gara ada seseorang yang lo pengen masuk tapi nggak masuk atau Wah, gimana? maksudnya kayak ya sebenarnya itu ada juga, cuman Ada juga ya? Ya pastinya kan, soalnya Cuma berarti dia dong, karena dia doang yang nggak masuk temen lu ya? Sebenarnya yang pastinya Timnas ya, timnas tuh kayak gimana sih, guys? Dan kita berjuang bareng, kita berangkat Surabaya bareng, kita sakit bareng, susah bareng, dan kita berempat masuk, satu orang yang enggak, pasti kita sakit lah kan kayak. Timnas. Bisa dibilang kayak kita berjuang bareng, sama sakitnya sama, Timnas satu pahlawan. sedihnya juga sama, tapi kenapa bahagianya nggak sama Timnas gitu? gabungan Onyx sama Nah. Esports. Emang iya? Nancep ya? Kayak diambil dari banyak Jadi tim tapi gitu ya? mungkin itu udah takdirnya juga ya. Apa cuma Dari Esports sama kesannya semoga maksudnya dia disuruh belajar untuk lebih besar hati lagi ya kan. Mungkin dia diuji sama Allah kayak harus tanding saja Wakil itu harus tanding Indonesia gimana. gitu Hmm. Dia diuji waktu itu. Benar, Dan terbukti dia tuh orangnya kuat banget. walaupun awal-awal Emang sempet di tank. ngedown juga ya. Kaget lah pasti nggak Dia, masuk ya. kalau orangnya pasti bukan ngedot sih kayak sedih Jo. Dia tuh sebenarnya sedih, sempat kayak sedih satu. Enggak lama sih kayak kalau orang-orang ya pasti sedihnya tuh lama banget sampai kayak bikin ngecek gini sedih banget. Kalau dia enggak, dia tuh orangnya kayak sedihnya tuh kayak nutupin sendiri kayak masuk kamar udah sedih itu habis itu dia tuh sedihnya tuh nggak mau nunjukin ke orang. Ya misalnya ngechat kayak misalnya rame lah kalian berempat misalkan Ya. sedih banget gua nggak masuk nggak mungkin kan dia ngomong itu kan. Iya, iya. Kadang orang ada curhat ya kenapa gua nggak masuk kan. Kalau dia tuh enggak, bukan gitu dia orang. Dia tuh udah sedih di kamar sendirian, keluar udah happy lagi dia. Kemarin itu happy banget dia. Tapi nggak tahu dalamnya ya. Nggak tahu kita mah nggak tahu dalamnya beda. Sama gua juga nggak tahu dalam lu kayak gimana pas saat ini kan. Dalam aku. Hmm, Dalamnya mana? hati. Hati. Tahu dong. Kan gue sayang kau. Pun najis, aku kulah. Aduh, tapi yakin dong tetap Indonesia bakal bawa emas. Yakin lah, soalnya yakin tuh juga nomor pertama buat kita bagi juara. Kalau kalian nggak yakin udah, soalnya mindset juga kan, kayak
Kalau kalian tuh coba kalian ada misalnya kayak orang-orang yang turnamen kecil ya kayak, Ya. wah perasaan gua enak nih, menang nih. Pasti kalian menang. Insya Allah kayak menang tuh lebih mudah itu. Coba kalian misalnya kayak, wah ini kenapa perasaan gua nggak enak ya? Pasti kayak benar PS1 nggak enak banget sampai kayak kita tuh kalah. Jangan pernah nanam itu. Pokoknya nanam tuh kayak maupun kalian ada negatifnya kayak 60%, positifnya 40%, nah kalian pakai yang 40% itu. Ngomong ke teman-teman kalian ngaruh loh. Ngomong tuh ngaruh banget. Sumpah kayak kalian bilang, "Ih, rasa gua enak banget nih ngomong ke lima nih." Wah, pasti kalian teman. Pertempuran Thermopylae adalah tragedi besar. Konon jika dia punya 100.000 prajurit, Tak nih kan. Coba kalian ngomong kayak, "Anjir, kok rasa gua gak enak ya?" Hmm. Dan mereka berempat tuh ngedown. Iya bener banget sih. Maka tuh orang-orang kapten tuh yang beneran bisa nilai Ya, bisa ngambil bangun. positifnya 20% dari 80% negatif. Oh, banyak-banyak bacot, gak usah pakai persen-persen gitulah. Oke, jadi itu aja buat timnas atau apa-apa ini. Gue mau tanya-tanya seputar gosip-gosip atau apa yang sedang dibahas oleh netizen. Aduh, gue tuh agak-agak pede gitu loh ngeliat muka gue di Terus banyak kan dari mereka juga waktu itu banding-bandingin kau sama Udil. Sama Lemon juga. Sama Lemon juga. Jadi Wani dibandingin Udil, Lemon. Dimana mereka pun pengalamannya emang lebih banyak deh kau. Iya. Terus tanggapan dari kau Kenapa sendiri gimana? dibandingin guys? Waktu aku dibandingin Jo. Jujur aku kadang kayak Besar sedikit ngomongnya. kadang pun aku kayak lihat Apa di kenapa nge-lag ya? komentar pas aku kan aku pernah di kayak Iwan jadi timnas kan. Hmm. Kan pada komen tuh, kenapa nggak Udil, Aman kenapa ya? nggak Lemon, Iwan ada Stipan. Gue sih sebenarnya nilai kayak gak Soalnya cocok aja sama gue dibanding sama mereka kan, orang. soalnya kayak pengalaman gue juga dikit. Ya cuman gue bilang gue tuh kan mid laner jago tapi terhoki. Sumpah juga tuh sebenarnya bisa dibilang orang paling hoki Jo di sport. Enggak lah. Gue jujur gue orang bisa bilang terhoki lah. Lu bayang, coba Oriknya pas itu kuat-kuat banget, pasti gue masuk timnas kan. Mungkin mereka ada problem. Enggak lah, itu maksudnya kau pun emang udah kerja keras Ya, banget. kerja keras ya pasti kerja keras. Semuanya juga kerja keras, nggak ada yang nggak kerja keras. Bener. Tapi intinya kalau sekarang sih udah gak gitu Si Hoki. peduli lah ya sama apa yang Karena mereka emang omongin dianya ya. jago udah ya, peduli. apalagi Gua- dianya gua emang pernah- udah gua kerja pernah keras peduli. banget ya. Karena gua pernah peduli, tapi sekarang gua udah nggak peduli sama kalian yang ngujat gua, nggak peduli. Bodoh amat. Terus pasti bangga banget Udah dong amat. dari mama keluarga itu masuk timnas. Wah, gila itu. Gua jujur lah, Itu mereka ada ngomong apa nggak yang bangga, mama seneng banget nah. Ini kakak gua Ya, juga. gemes. Alhamdulillah ya Dek, kakak seneng banget ya. Dede. Emot di WA tuh. oh ewe-ewe yang cium-cium itu. Ya. Ada yang kayak keponakanku Paman Iwan, alhamdulillah Paman Iwan itu kan. Dan kalian ya kalau orang kampung nggak kampung banget kayak orang-orang kayak kampung gitu lah ya maksudnya. Kalau kalian kan kayak menang ini kan itu orang menang misalnya kayak menang MPL nih. Udah tuh satu kampung kalian tahu tuh satu kontin. Oh, betul ya? Iya. Oh beneran? Semangat. Jadi kau terkenal, kalau kau balik sana udah terkenal banget dong? Enggak terkenal banget cuman kayak oh ini menang MPL gitu kan. Oh pasti tahu? Tahu. Pasti tahu ya? Itu aja tahu lah ya. Karena emang di sana tuh banyak banget yang Iya, main pertama ya? Caca Pertama gitu tuh ya, dia banyak nonton main kali. juga kayak sana tuh Deh, orangnya thank you telahnya. tuh suka gosip juga Jo. Dan suka nggak ngomong-ngomong Kasih, itulah. oi. Beda sama Jakarta kan kan kayak ya Iya. emang banyak ngomong teman kan luas Jo kan. Iya, Susah iya. menyebarnya. Lo Pontian agak sempit ya. Iya sama sih kayak di kota gua juga sih kalau kayak gitu. Nah, Bang kalau Ju dari bicara mana emang? sosok yang paling berperan besar nih dalam Caca-caca kehidupan ya? kau selama kau berkarir di e-sport, siapa tuh? Dukun orang tua pasti Jo. Soalnya kayak Bukan maksudnya bukan apa yang bikin kau Palembang kayak ya? sekarang. Orang kayak atau misalnya gua contoh salah satu sosok orang yang bikin gua tuh bisa jadi sekarang tuh Edward mungkin. Nah, kalau kau sendiri siapa? itu dari pertama aja dulu ya. Dari pertama? Gua pertama tuh Yang paling jadi satu orang aja pilih kau. pertama jadi Adriel lah pasti ya. Oh, jadi Adril. Kedua ya itu orang peran banget lah, bantu gua lah pokoknya. Dari awal banget Dari ya. awal banget ya. Kedua kalian ya pastinya. Soalnya kalau nggak ada dia juga aku nggak mungkin gabung di dunia e-sport. Iya Jo, kalau nggak ada dia SPTJ, nggak mungkin ya. masuk dunia e-sport. Benar. Tiga tim Onyx lah, bukan itu pasti ya, tiga tim Onyx ya pasti ya. Karena dari tim Onyx jadi kenal ya. Iya. Benar Kalau banget. aku nggak di tim Onyx kau nggak tahu dong aku. Aku tahu kau dari Star Aid. Cuman kau nggak tahu skill aku banget kan. Iya benar. Soalnya kan kau juga turnamen baru sekali itu doang. Iya baru sekali. Yang pasti pertama, yang keempat Edward sama Jo lah pasti ya. Soalnya kayak mereka mendidik aku banget. Nah, iya. Ini kelima nih guys. Abien sama Donkey. Ya. Widih. Jadi dari semua revo masuk semua ya. Maksudnya mau. Kalau sumpah tuh dari Revo tuh benar kayak. Keluarga banget.
Nggak bisa dilupain lah. Keren banget sih. Gila ya, perjalanan Terus tuh jauh kemarin banget ya. kan itu MPL pertama kawan ya berarti ya? Oh iya, yang pertama ya? Iya, MPL pertama dong. Iya. Dan itu fansnya luar biasa. Anjing itu Jo, mereka datang dari pagi. Ah, Gue yakin banget Ah. mereka nggak makan nggak minum, tapi dari pagi suaranya tuh nggak pernah nurun Jo. Dari naik Wah, terus gila. Jo. nah itu saya sampai Sampai akhirnya Sampai juara ya. juara. Gila. Gila. Terus ini nih, kalau misalnya kau dikasih waktu Ih, bisa pengen banget tuh nyampein sama pesan. Offline. Lupa Bapak Tentara guys. Bapak Tentara nomor 2 lah. Nomor Tapi 3 yang lah. ada yang kayak Habis dari gitu, Glenn. kemarin aku di Bali Bapak nggak ada tentara. nggak Yang ada nganterin gua audiens itu. lain. Oh, yang di Jakarta ya. Terus iya, gue inget. Iya. Bapak tentara itu lu pernah cerita Iya. Gue cerita dulu ya di rumah. Yang lain Nah, nyebusan dia- nyebus di GH. Dia di rumah Edward. Dia di main dua. Ah. Kita lagi ngomong-ngomong gitu kan. Iya. Kita balik lagi. Kalau misalnya ini kau kan sekarang banyak yang nonton pasti. Ini aja sekitar live 88.000 dan rata-rata mungkin fans EVOS. Kalau ada kalimat yang mau disampaikan ke mereka, apa yang mau kau ucapin? Ya, aku pertama tuh terima kasih yang buat kalian yang udah datang, tapi kalian nggak bisa masuk yang waktu itu ya ramai banget tuh. Iya, ramai banget. Itu. Tapi dan buat kalian yang semangat banget dukung kita sampai kayak mau kalian lapar, mau kalian Lapo? lapar. Lapar nih, Ya, lapar. Upin nih. Lapar. Lapar, haus. Tapi kalian tuh nggak mau bikin kita tuh api kita tuh hilang tuh, tapi kalian tuh selalu nimbul api terus, percikan api terus, kalian tuh buat kita semangat. Itu ya, sumpah itu gara-gara kalian tuh kita bisa juara. Keren. Iya. Untuk fans EVOS yang di luar Jakarta Luar nih. Jakarta ya. Nah, apa? Pertama ya, kalian pasti pernah nge-DM para idola kalian kan. Itu jujur tuh ngaruh banget. Dan pertama aku bilang makasih banyak udah support kita. Kemungkinan besar ya kalian Thank tuh you, nggak main apa Mobile Legends, gue yakin. Kalian tuh nggak main Mobile Legends, cuman kalian lihat doang. Gue yakin Thank you banget. kita. Karena yang main rata-rata udah berkurang ya. Udah kurang. Jadi kayak ngikutin dari Ini doang. Nonton Rusia. doang. Gue yakin banget Lagi kalian nggak main udah Mobile Legends, cuman keras-keras kalian nonton doang. Tapi kalian tuh kayak kita menang kalian seneng. Kita kalian juga sih. Itu gue respect banget sama kalian semua yang kayak gitu. Jadi gue tuh ngomong terima kasih banyak sama kayak jangan sampai kita tuh kalah, kalian nggak dukung kita. Kok kayak kita menang kalah harus dukung kita sampai kapanpun itu kalau kalian emang idolain kita. Enggak sih, kalau maksudku kalau kalian idolain EVOS ya kalian harus dukung EVOS terus, mau siapa pemainnya gitu loh. Iya, benar banget. Jadi buat Jangan supporter kalau EVOS, dihujat. fans EVOS, dukung terus tim kesayangan kalian ini, mid laner kesayangan kalian ini, biar mereka tuh tetap semangat gitu loh. Karena dalam dunia game ini, terutama Mobile Legends, perputarannya tuh cepat. Mungkin mereka sekarang juara 1. Mungkin kita dibawa lagi nanti. Entah itu kapan. Mungkin mereka bakal diuji lagi kesabarannya. Apakah mereka kuat? Apakah mereka tetap sebagai tim tuh tetap saling support. Dan tanpa dukungan kalian juga mereka susah gitu loh. Kayak berasa serba salah gitu kan. Kalau misalnya udah kalah, dihujat gitu tuh kayak jadi serba salah banget. Gue pernah ngerasain di titik itu. Jadi support terus lah pokoknya ketika emang mereka lagi di bawah ataupun mereka sekarang udah di atas. Soalnya musuh pertama kita tuh di game tuh bukan dari musuh ya, tapi kayak diri sendiri sih. Di sendiri ya? Ya, musuh itu berat. Kayak misalnya kita kan dihujat kan, kayak kita ngedon, itu udah musuh dari musuh kita loh. Iya benar banget. Parah banget. Gua habis baterai guys dan gua Habis bakal baterai, lanjutin kaget. dari facecam aja nih. Cukup lah. Wah, di sini pala gua lebih Lu mau abis ya cepet. gila coy. Sumpah, Sekarang gua mau tanya. Feeling aja, Cok. Oh, 15 menit lagi, Sekarang gila. gua mau tanya pertanyaan tempo. Astaga, ini videonya 1,5 jam dong guys. Biasa gak guys? 15 menit lagi habis loh. Yang selalu aku tanyakan ke 1,5 jam gila videonya. bener banget. Aku juga nonton semua sih. Kan aku kan Makasih Wan. Aku jujur sih guys. Kaget aku. dulu gua tuh nonton dia, Cok. Gila. Di repoin kan? 1,5 gua bilang. Kadang kan, jujur gua kasih mikir juga gituin. Sumpah guys, gua ngakak-ngakak. Nah, pertanyaan pertama, role apa yang jadi favorit di Mobile Legends? Role ya? Hardcore. Hardcore tuh apa sih Tetap guys? itu ya? Tapi itu Enggak, tetap bukan mid. enggak. Tetap hardcore. Cinta banget gua sama hardcore. Tapi gua suka Hardcore juga itu apa? mid. Hardcore itu apa? Tapi kalau disuruh pilih, Hardcore. berarti aku masih ada kesempatan untuk jadi mid ya? Oh, bisa. Wih, jadi kalau rank Yang pensi belah. nih, MM kamu ya? terusnya ya? Aku ya bisa. Dulu bisa namanya juga. hardcore. Terus aku, mid. enggak lah. Oh, enggak, lo offline, lo Gak offline. mau, gue mau jadi BA aja. Nanti gue Jadi dihujat BA aja. aja. Capeknya parah. Pitak lu kelihatan, iya ya? Enggak lah. Oke, apa hero favorit Wan selama bermain Mobile Legends? Satu aja. Paling kau suka. Claude. 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 tetep ya. Karena apa? Karena apa? Alasannya apa? Karena dari Hero Cloud tuh gue bisa
Ih, dipandang sama orang lain sama pro player. Bener Jujur. banget. Lu pasti pandang gua jadi sama Claude kan? Iya. Iya. Cloudco tuh yang bikin orang terkesima. Bikin orang kayak, wah, ini siapa nih? Ini orang nih. Maka cinta sama Hero itu. tapi yang paling kaget Kan yang juga Balmond mungkin tadi sih suka guys. gitu ya. Suka Hero enggak mekanik sih kayak Mekanik Hero lah. itu enak banget Jo kayak. Hmm. Lu bayangin lu pegasin 1-3 ya. Ah. Masih lama banget kan. Kalau Claude lu 1-3 pem ulti pim mati. Soalnya dulu kan masih kena 5 kan masih kena semua ulti Ah. kan. Ih, dulu OP banget jadi. OP parah sih itu pas awal Sekarang keluar. 2 doang. Nah. Ketiga, siapa tim yang menjadi lawan terberat selama di MPL atau apa dan sampai sekarang mungkin misalnya pengen banget ngalahin tim itu? Gue ya. Pertama semua tim Impel tuh berat banget. Kalian lihat lah, match kita selalu gamenya di atas 10 menit lah ya. Iya. Tapi yang pengen kita banget lawan itu Trigo, guys. Karena Dan gua tuh sebenarnya gua tuh suka banget sama Trigo. Jujur, waktu mereka kalah gua nangis, Jo. sumpah. Sedih, Kemarin. Iya, gua sebenarnya kayak gua tuh kita tuh sebenarnya buat janjian, Jo. Gua sama itu kan kayak kita berangkat Ekman bareng. Tim paling tua siapa guys? iya. Kalian tahu gak tim Dan yang paling tiba-tiba mereka lama pas itu tuh gua udah tuh ada, sebenarnya terus sakit ada hati tim juga kayak. BU. Hafal gak? Lu lah kalau udah janji, lu udah janji tapi gak ditepatin ya sakit lah, Joan. Sakitnya beda, guys. Bukan sakitnya tuh kayak dendam itu tapi kayak sakit itu kayak kenapa ke hati tuh loh. Evo sama yang paling lama. Dan nanti gue pengen banget kalian Trigo gitu. Soalnya kita Karena belum pernah menang belum ya. pernah menang loh mereka, guys. Jago banget mereka. Mereka jago loh, Iya. sumpah. Jadi bisa dibilang guys ya, buat kalian yang nggak tahu nih ya. EVOS sama Alter Ego tuh head to headnya dari MPL awal season 4 Nggak berjalan pernah sampai kemarin mereka menjadi juara belum pernah menang sama sekali. Iya. 2 kali ketemu kalah, di playoff nggak sempat ketemu. Gak temu. Jadi Gue pengen temu, sumpah pengen temu. pengen banget ya. Pengen banget. Kalau udah ketemu puas ya kalau menang ya. Puas. Jadi bisa dibilang semua itu menang ya. Iya. Gitu. Soalnya kita nggak pernah menang sama mereka. Regular pun. Tapi kenapa sih Alter Ego tuh pas kemarin? Di Revo juga. Oh iya. Ya. tapi kalau boleh tahu kenapa sih Wan kemarin pas di regular season kayak susah banget gitu soalnya EVOS emang sama iya. Alter Ego. Kenapa? Alasannya? Kutukan kali ya. Kutukan. Jangan bilang kayak gitu. Iya, enggak. Kayak ya. Kalau dari analisa kau gimana? Mereka mainnya tuh pinter banget, Jo. So, kayak lu nangkep satu, ada mereka datang lebih backup. Pokoknya mereka tuh apa ya? Chemistry mereka tuh mantap banget padahal mereka baru. Hitungannya mereka baru. Baru banget kan. Tapi mereka udah kayak bisa sampai kayak di titik dimana dia tuh bisa jadi juara. Dan gua tuh respect banget sama orang yang kayak mereka gitulah, kayak mereka berjuang. Tapi mereka tuh tetap humble. Jujur ya, gua tuh dekat banget sama anak Trigo itu loh. Banyak dari Ponti juga. Dari Ponti juga ya. Mangzi. Murphy. Murphy enggak tahu sih cuman katanya kayak orang Ponti. Oh, tapi yang aku tahu Mangzi kali ya, cuma ya. Oke. Jadi itu tim yang paling pengen dari EVOS ya. Bahkan bukan cuma dari pasti aku, ya, Ipos. semuanya ya. Aku juga ngomong kayak kita pengen lawan siapa? Trigo. Sebenarnya. Dan sekarang tentuin siapa top mid, marksman, hardcore. Hardcore, marksman sama aja, offlane tank. Oh, hardcore sama. Semuanya terserah sih, kalau mau tim sendiri boleh. Kalau mid ya. Kalau mid gua nggak mau nilai dari yang nggak main MPL, gua pasti nilainya di MPL dulu. Iya. Gua merespek banget kan. Boleh. Kayak mereka udah berjuang di MPL tuh loh. Gua pun nggak tahu di luar kan pasti ada yang lebih jago pada aku juga, pasti banyak di luar gua apa di Dan luar cute MPL pasti ada love-nya. yang lebih jago daripada gua. Pasti. Cuman kalau suruh nilai gini gua pasti nilainya di MPL aja ya. Ya. Pertama tuh Jelek banget gue botak, Cok. pertama siapa ya? Siapa pertama? Lemon lah pastinya. Lemon. Wah itu Lemon. Ngeri ya? ngeri, idola banget gue. Idola banget. Iya. Idola gua tuh jujur ya. Lemon sama Rek. Lewat sama Rek ya? Iya. Terus dua. Lemon. Kedua Chili Boy. Chili Boy. Wah, itu Chili Boy itu. Ngeri ya? Thank you, Dek. Masih muda, Jo. Lebih kecil dari kau dia? Iya, 16 tahun kan? Oh, ya gitu? Iya, udah muda jago, ngeri pula. Oh, ngeri kenapa? Ngeri ya. Maksudnya dia tuh masih bisa tuh lebih jago lagi, Jo. Ah, Nanti sih, ya, dia tuh ya, di umur ya. segitu udah jago, apalagi di umur kayak aku sekarang. Mungkin pikirnya lebih dewasa mungkin kan. Nah, itu kalau ada orang dari dewasa tuh mainnya udah klub banget. Benar. Ada gua masih bocah. Ketiga, Udil lah, maksudnya Udil lah pasti. Udil ya? Udil ya. Gue juga waktu lawan di mid berat banget. Oh ya pas Iya. awal ketemu ya? Ya berat banget. Oh dia mainnya beda banget sih pas playoff ya. Kayak lebih sabar. Mungkin waktu di Lugula dia tuh sebenarnya kayak
Ini ya Jo. Dia tuh kuat juga waktu reguler, cuman kayak lagi ya namanya orang ya temperamennya bisa turun naik turun gitu ya. Tapi pas playoff kan mentalnya lebih kuat. Itu udah sosok juara, itu udah mental berubah tuh pas di playoff tuh udah mental juara. Menurut gua itu Udil. Tapi Udil mentalnya itu sih. Mental juara emang kuat. Baja. Tiga aja. Tiga aja. Kalau top 5 tuh kebanyakan guys, jadi 3 aja. Offlane siapa? Pasti Eko lah. Eko pasti. Eko. Kedua R7. R7 kenapa R7? Ya? Setiap gua lawan Ereki ya, setiap gua lawan semua tim ya, entah apa tuh yang kadang kan ngeting yang ngeselin kan. Nah di sini tuh R7 dia ngeselin. Soal RQ ya. Kayak timing datangnya momen datangnya pas gitu ya. Timing dia nge-split. Karena dia emang udah mungkin dari basic Dotanya kuat banget. Kuat banget mungkin. Enggak, aku enggak tahu. Yang ketiga. Kenapa disebut Bang Galak guys? Gua tuh Rimichi ya, soalnya Rimichi tuh kayak offlaner tuh yang Oh, yang ketiga Onin. Iya, maksudnya gini Jo. Lu enggak bisa nilai orang tuh dari segi ngekillnya Jo. Tapi bisa juga dia tuh bait Jo. Oh, baik. Oh, itu tipe bait. Ngebait. Itu udah tipe beda lagi tuh. Itu yang gua bisa bilang ngapa gua masukin nomor 3. Anti-match or Oh, dia ngebait parah ya? Ngebait parah. Karena mungkin dia tuh udah di mindset orang-orang Onin tuh kayak goblok kali ya. Jadi kayak orang tuh kayak ini lagi goblok nih dia. Padahal dia lagi ngebait ya. Ngebait. Jadi kayak orang tuh ngeliat Onin tuh bisa jalan sendiri kayak itu kill aja gampang gitu kan. Padahal teman-temannya udah siap semua gitu ya. Jadi emang mindset itu pengaruh juga ya. Karena kan Onin tuh kan sempet kayak di tahap dia cuma public doang, live stream, mainnya nggak jelas kan. Padahal sebenarnya dia tuh jago Jo. Jago lah, Onin jago siap. Semua yang main MPL jago coy. Apalagi udah masuk top 3. Dia juara 3 kan Altrigo kan? 3. Jago pasti. Gue sempat ketemu dia juga kayak mukanya seneng banget sih, kayak dia pede banget bakal bisa. Gue jujur waktu dia seneng gue seneng juga sih. Iya. Lihat orang tua seneng tuh bahagia juga sih. Orang tua. Sumpah bagi orang muda ya, lu lihat orang tua lah, lihat orang tua manapun bahagia. Kayak nenek jalan senyum. Kalian yang muda pasti seneng juga pasti. Akhirnya selamat Wan. Kamu adalah orang pertama yang milih Onin. Oh iya. gua sih jujur ya. Maksudnya kayak kita tuh milih orang tuh bukan dari segi kill atau ya kita juga milih dari segi lain gitu loh. Bener. Jadi kita juga kasih jawabannya yang enggak mainstream gitu kan. Yang beda dari sudut pandang lain menilainya. Apalagi tadi offline udah, mid udah, hardcore. Sama Rick lah. Rick pasti. 2. Gua lebih ke respect ke si Mangzi sih. Mangzi. Lu lihat aja susah banget dia mati kalau main itu ya. Ya, tapi timnya kalah dia mati kosong lah. Oh ya? Jago dia. Posisinya ya. Kalau dia main jago MM-nya. Ketiga, Evos, RRQ. Si Brands ya. Yang better tuh apa sih? Iya, Brands. Kan Brands kan pernah main mid, main hardcore. Nah, gue lihat tuh kalau Brands main hardcore tuh dia jago juga. Oh, jago juga? Iya, jago. Berarti Rek, Brands sama siapa tadi? Brands. Mangzi ya. Kalau tank siapa tank? Ngapain Bang? Papi Dongki. Pertama, kedua Luminer. Kalau tank 5 deh. Soalnya kan kita gabungin dua role-nya, ya. PYN itu loh. Ovin. Enggak usah diituin cu. Bahaya itu. Iya sih, kalau apalagi kalau udah pakai Kufra ya. Dari tadi di bawah masuk aja dia anjing. Kalau Kufra lu pegang Vin daripada Danki ya. Iya. Soalnya pakai Maverick yo. Ya, terus wah, Teguh. Drian juga banyak lah. Kalau tank itu banyak ya. Bisa dibilang gua kayak tank tuh di posisi pertama tuh bisa 2 orang. Siapa? Kayak Dongki Luminer nomor 1 nih bagi gua nih. Nomor 2 tuh kayak tank kayak Drian sama Seiko lah nomor 2 gitu loh. Kalau tank gua bilang sih 2 orang dijadiin 1. Oke. Baru banget dia. Benar banget. Oke guys. Jadi itu aja MP Talk kali ini. Gua hampir kelupaan nih. Ini bukan akhir dari sesi ini. Belum. Gua mau tanya tentang Clara Monster. Ini yang dia Sempat digosipin kemarin sama Clara. Terus gimana nih, Wan? Kalau dari Wan sendiri tuh ada nggak sih kayak timbul rasa suka atau rasa penasaran terhadap sesosok Clara? Ini mau trending nggak Jo? Mau? Kayaknya ada deh aku suka sama Clara deh. Hah? Beneran? Ini jujur ya hati? Enggak lah. Takut guys. Kan enggak apa-apa kalau jujur. Maksudnya ada tertarik nggak? Kan aku sekarang aku juga ada suka cewek kan di Ponti kan. Oh, ada suka cewek. Ini bohong nggak? Serius? Enggak, serius. Serius ya? Serius. Kalau kau bohong,
Kau kalah nanti ya. Iya, iya, aku serius nih. Oh, ada suka cewek emang. Berarti Clara tuh cuma Berarti beneran netizen guys. aja yang kayak Ya, gitu. cuma Ya? netizen aja yang jodohin, cuma awalnya netizen yang jodohin kan kayak sampai sekarang gitu loh. Kau suka nggak dengan kayak misalnya netizen jodoh-jodohin gitu, suka nggak? Dia dijodohin. Enggak terlalu suka, enggak terlalu enggak suka juga. Maksudnya kayak ya biar aja kayak itu hiburan mereka lah bagi mereka kan. Maksudnya kayak gue dukung lah. Gue takut. Lah emang nih Pon. Ngapa? Dia langsung takut loh pas bahas Clara loh. Cantik tapi. Cantik lah. Semua orang What do you think about our hotel? yang cewek di spot tuh cantik. Masa iya? Maaf ya. Kalau Kim Hime kau suka? Suka. Bukan YouTube Premium. Suka. Cantiknya. Cantik apanya? Disney. Ya, nyebelin ya. Nih guys, kenapa gue tanya Kim Hime? -1 Premium. Kalian kalau followan di Instagram, misal kalian lihat foto Kim Hime, Ada Ewan. itu like by one. Itu selalu like by one, dan kau juga suka komen kan di situ. Dia suka komen di Kim Hime juga, si kampret ini. Gue tuh suka banget sebenarnya jadi netizen tuh, enak banget. Nikmat loh jadi netizen jujur. Sumpah, gak bohong. Nikmat parah ya? Pantes kalian tuh ngujat orang tuh enak banget gitu loh. Emang gitu nikmat. Nikmat sih emang. Oke, jadi buat Clara, aku mau menuhin request dari netizen dulu nih, dari viewers. VC dia. Ya kalau dia nggak sibuk ya. Kalau dia nggak sibuk ya, HP aku mana sih? Oh ini. Bentar guys ya. Gue bakal VC Clara sekarang dari Instagram. Semoga aja dia bisa angkat ya. Semoga. Aduh, cannot join your video chat. Kayaknya dia itu deh, kayaknya dia reject deh langsung deh. Oh, nggak bisa guys. Jadi gua nggak ada nomornya Clara, dan di Instagram dia auto reject, jadi aduh susah lah. Oke, jadi buat yang terakhir nih untuk menutup MP Talk kali ini pertanyaan lumayan serius Wan. Iya, terus. Kan sekarang bisa dibilang karir Iwan udah sukses lah. Amin ya Allah. Udah punya penghasilan, impian bisa main di MPL tercapai, Iya iya. juara 1. Alhamdulillah. Kalau misalnya nih Thank you. Dari- Muhammad Rizal. sorry ya, dari Papa Wan, Ayah Wan Oi. masih ada, Oh. apa yang pengen Wan sampein ke Ayah buat sekarang? Aku jujur, aku sebenarnya di keluarga gua tuh cuek banget orangnya. Cuek. Cuek banget parah. Hmm. Membalik gue kayak ya ngomong kayak gue tuh nggak mau ngomong tapi gue membuktikan. Mm-mm. Ya kayak lihat aku sekarang tuh, aku bisa sampai kayak sekarang tuh kayak usaha sendiri. Bapak bangga nggak gitu? Gue pengen itu aja, pengen dia tuh lihat gimana pas tanggapan dia itu pas gue jadi sekarang gitu. Sebenarnya gue pengen banget lihat ekspresinya itu, jujur aja. Ekspresinya apa? Pas dia tahu aku sampai sekarang itu gimana rasanya dia kayak itu. Gue pengen, gue tuh jujur gue nggak pernah ngebahagiain dia. Gue malah suka bikin kayak dia, bikin dia tuh sedih terus gitu. Gue sebenarnya pengen tuh kayak jujur gue tuh pengen, udah gue sekarang tuh gue tuh pengen ngajak dia tuh semua keluarga tuh gue makan bareng gitu. Oh. Itu sampai sekarang belum tercapai lah. Ya itu yang satu apa, satu tujuan gue yang belum tercapai itu, yaitu gue pengen makan satu keluarga bareng di luar lah, di restoran tuh. Ya. Pengen banget. Terus kalau buat Mama kan kemarin baru nonton ya? Mama di GH sekarang. Oh iya, Mama dia tuh dateng guys, jadi ke MPL. Mama aku, abangku ketiga. Aku lihat abang kau kemarin. Abangku keempat, abangku ada 2 datang. Yang kontrol tuh siapa sih, Wan? Temen abang aku. Oh, terus ada yang lagi duduk kayak gini, mukanya nih. Muka kayak aku ya. Muka kayak kau mirip-mirip, tapi Nangis kagak. agak lebih berisi. Gagal. Nah, iya. Emang kayak- abangku gagal semua. Kalau abangku itu gagal semua. Iya, terus ada tiba-tiba ajak aku salaman yang gondrong gitu kan. Oh, dari Pontianak nih. Ya, bahasa Filipin ya. Iya, Pontianak nih. Terus lagi duduk gini. Aku abang Iwan nih. Terus abangku orangnya kalem lah. Nggak tahu dia bilang, mungkin dia tahu aku. Oh iya. Jadi mungkin dia tahu aku kan, maksudnya kita kan sering misalnya dia nonton video yang ada kaunya gitu kan. Jadi kayak lebih pede aja gitu ya. Iya. Tapi Kalau buat ke Ibu Kawan, mungkin siapa tahu Ibu Wan nonton MP Talk. Ada nggak kayak kan kau kan mungkin malu kalau ketemu langsung. Gua tuh cuek orangnya, Jo. Cuek kan? Kalau gua tuh sama keluarga cuek. Cuek banget. Cuek banget parah. Jadi kayak kalau misalnya ada kata-kata lah atau apa yang pengen kau sampaikan ke Ibu, Ya ada nggak? pasti ada lah kayak. Nah, ngomong di sini aja, Oh. kalau ngomong langsung kan malu mungkin kan? Enggak lah. Oh, enggak? Aku bilang kayak Mama apa udah puas gitu loh kalau kayak
kalau mama udah post kayak lihat aku sekarang tuh udah post atau belum gitu. Hmm. Sama kayak pengen nanya apa yang mau beli gitu kan. Ya, Oke. jadi pengen menuin apa yang dia pengen lah. Yang pokoknya selama kita sekarang ya masih diberi kesempatan untuk bisa Bahagian orang tua. bener banget. Jangan pernah sia-siain lah apa. Bener banget. VC mamanya Wan. Mamanya Wan tuh dikasih hadiah tinggal. Mana mama aku mau di PC. Oke guys, jadi sekian dulu aja MP Talk kali ini karena kita juga mepet banget sama waktu. Ya, kita mau dinner. Oke. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Makasih banyak. Jangan lupa ini ntar gua bakal share di YouTube. Jangan lupa pokoknya tunggu terus MP Talk selanjutnya. Dan ini Pasti lebih seru. Iya nih, nah belum pasti lebih banget seru. Bang Jun nanya. Secara tidak langsung ini menutup MP Talk di Nemo. Iya, benar. Apa bener-bener? Iya. Ini terakhir guys. Jadi gua bakal setelah ini gua nggak akan live lagi MP Talk di Nemo. Jadi ntar bakal ada yang lain lah pokoknya. Ntar Ntar ini kontra terakhir. bukan kontra, bukan nggak live di Nemo lagi. Maksudnya nggak ada event MP Talk lagi. Iya, iya, tahu. Itu Donkey Talk gitu ya. Jadi MP Talk nanti bakal ada di YouTube. Tunggu Udah aja. Dinimo udah enggak live lagi, guys. Jadi Dinimo full gameplay. Ya kemungkinan nggak live lagi gitu loh. Kalau untuk Live di masih live Talk. ya, Jo? Live masih lah. Oke, thank you semuanya. Gue udahan dulu. Makasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa di like, share, subscribe juga channelnya Wan. Ntar aku taruh di deskripsi. Bye bye. Bye bye. Nggak bisa mabar guys karena ini waktunya udah mepet banget ya. Cium pala aku dulu. Ih, wangi ya, Wan? Wangi. Palaku yang bau. Masa iya? Mau coba. Oh iya, bau. Nonton Bawang. MP Talk yang kedua. Kapan-kapan ya guys, aku nggak cukup waktunya Kayak bau, nih jam bau, 7. Bentar lagi Chelsea mau mulai Apa live. asam-asam gitu loh. Masa? Aku cuma 2 jam Belum hari aku pinjam ini. hidung lu. Apa? Oke semuanya, bye bye. Bye bye.